Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 111-120 ya. Semoga sehat selalu buat kamu. Selamat bersantai. Bab 111. Itu adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Langit biru dalam warna dan awan putih melayang di sekitar. Melihat ke kejauhan, terlihat hutan purba yang terbentang sejauh mata memandang. Di tengah hutan, pohon setinggi ribuan kaki berdiri tegak. Tinggi mereka sebanding dengan gunung. Di langit di atas hutan, ada sekelompok hewan spiritual yang berterbangan. Tangisan tajam mereka bergema di antara langit dan bumi. Di tempat yang bahkan lebih jauh, orang kadang-kadang bisa melihat hewan spiritual besar berkelahi satu sama lain. Raungan mereka yang mengguncang bumi bergema dari jauh. Dunia ini seperti tanah terpencil kuno yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Namun, kekurangan orang ini dengan cepat rusak. Di langit, platform Bluestone setinggi ribuan kaki melayang di udara. Awan dan kabut berlama-lama di sekitar peron, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Pada saat ini, di platform batu biru yang dikelilingi oleh awan dan kabut, pilar cahaya muncul dari udara tipis. Mengikuti kemunculan setiap pilar cahaya, sesosok muncul di peron. Dalam waktu kurang dari 1 jam, platform yang awalnya jarang penduduknya segera menjadi sangat hidup. Suara-suara linglung itu juga berangsur-angsur menyebar. Di sudut peron, pilar cahaya lain muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, cahaya mengembun dan 2 sosok muncul. Saat ia merasakan bahwa cahaya yang kuat di depannya secara bertahap melemah, Mu Chen juga secara bertahap membuka matanya. Kemudian, dia melihat platform batu biru besar tempat dia berada dengan sedikit terkejut. Ada sosok di mana-mana di peron. Namun, orang-orang ini dengan hati-hati mengamati lingkungan mereka. Jelas bahwa mereka sangat asing dengan tempat ini. Kakakmu, apakah ini tempat pengujian Hokuang Reiwon? Sebuah suara lemah datang dari belakang Mu Chen. Dia melihat Mo Ling dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Suaranya sedikit lembut. Itu karena dia bisa merasakan bahwa yang terlemah di antara tokoh-tokoh di peron adalah pada tahap awal tahap rotasi spiritual. Beberapa dari mereka bahkan membuatnya merasakan sedikit tekanan. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu orang-orang ini seharusnya mendapatkan kuota Hokuang Reiwon, kan? Mo Ling tidak bisa membantu tetapi memukul bibirnya. Dia merasa lebih menghormati Hokuang Reiwon. Di dalam seluruh Akademi Spiritual Utara, jumlah orang yang memenuhi syarat untuk mendapat tempat di 5 akademi besar dapat dihitung dengan 2 tangan. Tapi di sini, jumlahnya ribuan. Meskipun orang-orang di sini sangat kuat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kamu kehilangan keberanian, bagaimana kamu bisa bersaing dengan orang lain? Mu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Mo Ling merasa sedikit rendah diri. Lagi pula, alam spiritual utara terlalu kecil. Sebagian besar orang di sini mungkin berasal dari akademi spiritual besar. Fondasi dan kekuatan yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan siswa dari akademi spiritual kecil. Ya, saat dia menatap wajah meyakinkan dan tampan Mu Chen, hati Mo Lingyuan yang agak pemalu juga menjadi tenang. Itu benar, apa yang harus ditakuti? Orang di sampingnya adalah orang aneh yang telah membunuh seorang ahli realem surgawi fusion. Meskipun Mo Ling tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kualitas siswa Hokuang Reiwon, dia tidak berpikir bahwa akan ada banyak orang yang bisa melampaui Mu Chen. Mu Chen menghibur Mo Ling dan dengan hati-hati memindai peron. Saat ini, setidaknya ada ribuan orang di peron. Namun, kebanyakan dari mereka tidak berbicara satu sama lain. Hanya sejumlah kecil orang yang berkerumun bersama. Dan dari kelihatannya, mereka semua adalah kenalan dari tempat yang sama. Seperti yang diharapkan dari Hokuang Reiwon. Tatapan Mu Chen menyapu dan dia segera menjerit pujian di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa hampir setiap orang di sini telah mencapai tahap rotasi spiritual. Di antara mereka, bahkan tidak kurang dari 6 yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Apalagi orang yang muncul di hadapannya hanyalah sebagian kecil dari mereka yang memasuki Hokuang Reiwon. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan persaingan di dalam Hokuang Reiwon. Dibandingkan dengan kompetisi ini, kompetisi kuota Akademi Spiritual Utara tidak ada bandingannya. Dong, tepat ketika Mu Chen mengukur sekelilingnya, tangisan pelan tiba-tiba terdengar dari tengah peron. Semua orang buru-buru mengarahkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sebuah tablet batu tiba-tiba meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan di tengah peron. Cahaya mengembun di atas tablet batu dan berubah menjadi sosok tua. Semuanya, saya adalah salah satu pengawas ujian Hokuang Reiwon. Sosok tua itu tersenyum ketika dia melihat ke arah anak laki-laki dan perempuan di peron dan berkata, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda peraturannya di sini. Di peron, semua orang terdiam saat mereka menatap siluet tua itu. Ruang tempat kami berada disebut dunia surga utara. Ini adalah tempat yang kami, Hokuang Reiwon, gunakan untuk menguji murid-murid kami. Platform tempat Anda berdiri disebut platform pengawal. Ada ratusan platform pengawal ini di dunia surga utara. Anda hanya berdiri di salah satunya. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang diam-diam terkejut. Dengan kata lain, setidaknya ada puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam ujian Hokuang Reiwon. Angka ini terlalu menakutkan. Hehe, karena ada terlalu banyak orang, ada 4 alam surga utara yang serupa. Tentu saja, 3 alam surga utara lainnya juga menjalani ujian yang sama seperti kalian. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Sosok cahaya tua itu berkata sambil tersenyum. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Ada 4 dari dunia surga utara ini.
Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Satu-satunya kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan pemborosan ini sangat menakutkan. Namun, jika ini masalahnya, bukankah itu berarti peluang dia bertemu Luo Li akan berkurang seperempat? Kuharap dia juga ada di dunia surga utara ini. Mu Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berharap hal itu terjadi. Dunia surga utara ini sangat luas. Itu dipenuhi dengan tanah berbahaya dan hewan spiritual yang kuat. Anda harus melewati rintangan ini dan mencapai aula surga utara di pusat dunia surga utara. Ada area spiritual transfer yang mengarah ke Hokuang Reiwon. Pada saat yang sama, kami juga akan menerima Anda di sana. Sepertinya tidak sulit. Mu Chen mengerutkan kening. Tes Hokuang Reiwon seharusnya tidak sesederhana ini, kan? Hehe, ini belum berakhir. Menurut aturan, kamu akan datang dan menyentuh prasasti ini terlebih dahulu. Kemudian, kamu akan dibagi menjadi 9 level. Biasanya, siswa biasa akan memulai di level 1. Sedangkan untuk siswa unggulan, mereka akan memulai di level 3. Adapun siswa unggulan, mereka akan memulai sebagai level 5. Petik 2. Mendengar ini, semua orang ragu sejenak. Kemudian, satu demi satu, orang-orang naik dan menyentuh loh batu itu. Saat mereka menyentuhnya, sinar cahaya keluar dari tablet batu dan mendarat di dahi mereka. Saat sinar cahaya menghilang, tanda yang bersinar muncul di dahi para siswa. Namun, semua tanda mereka berwarna kuning tua. Apalagi, sepertinya ada angka 1 di dalam tanda itu. Jelas, orang-orang ini dievaluasi sebagai level 1. Semua orang melihat tanda kuning gelap di dahi masing-masing. Mereka semua sedikit tidak berdaya. Nilai terendah benar-benar jelek. Berdengung, saat semua orang merasa tak berdaya, tablet batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya berwarna merah tua dan akhirnya memadat di dahi seorang pemuda di depan loh batu. Saat tanda merah gelap muncul, samar-samar membentuk angka 3. Tingkat 3, dia sebenarnya adalah murid unggulan. Lampu merah gelap terlalu berbeda dari yang lain. Karena itu, banyak orang melihatnya dengan heran. Segera, banyak orang menamparkan bibir mereka dengan iri. Pria muda berbaju putih itu menatap wajah iri orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit mengangkat dagunya dan sedikit kesombongan melintas di wajahnya. Orang yang bisa mendapatkan entry unggulan sudah cukup untuk memandang rendah siswa biasa. Ini karena mereka mewakili 2 kelas yang berbeda. Meski beberapa siswa tidak senang dengan tatapan menghina pemuda berbaju putih itu. Mereka mengerti bahwa yang terakhir memang jauh lebih kuat dari siswa biasa. Lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Di peron, setiap orang secara bertahap mendapatkan tanda itu. Apalagi setelah pemuda berbaju putih itu, ada 2 siswa lagi yang memperoleh entry unggulan. Ini menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Hanya platform pengawal mereka saja yang memiliki 3 entry unggulan. Siapa yang tahu berapa banyak entry unggulan yang ada di dunia surga utara? Apalagi, di atas entry unggulan, ada entry inti. Orang-orang di sini tidak tahu betapa menakutkannya orang-orang yang mendapatkan core entry. Namun, tanpa kecuali, orang-orang yang mendapatkan core entry adalah orang-orang jenius yang mengerikan. Mu Chen dan Mo Ling tidak terburu-buru. Mereka menunggu sampai hampir semua orang tiba sebelum mereka melangkah maju. Karena Mo Ling memperoleh entry biasa, dia dievaluasi sebagai level 1. Adapun Mu Chen, dia dievaluasi sebagai level 3 seperti entry unggulan lainnya. Ketika cahaya merah muncul di dahi Mu Chen, orang-orang di sekitarnya sekali lagi memandangnya dengan heran. Bahkan pemuda berbaju putih dan 2 lainnya yang mendapatkan entry unggulan memusatkan perhatian mereka pada Mu Chen. Jelas bahwa Mu Chen, yang memperoleh entry unggulan, layak mendapat perhatian mereka. Saat semua orang mendapatkan nilai mereka, sudut mulut sosok tua itu tampak membentuk senyuman aneh ketika dia berkata, kalian semua memiliki nilai kalian. Kemudian, saya akan melanjutkan. Menurut aturan, semua siswa di bawah level 4 akan dihilangkan. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Hokuang Reiwon. Hasil, platform itu langsung terguncang. Semua siswa tercengang. Jika itu masalahnya, tidak ada dari mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Anak-anak kecil, tidak perlu terburu-buru. Peringkatmu tidak tetap, itu bisa ditingkatkan. Metode untuk meningkatkan peringkatmu tidak sulit. Selama kamu membunuh Spirit Beast atau mendapatkan harta yang mengandung Spirit Key, tanda di dahimu secara otomatis akan menyerap beberapa Spirit Key dan mencapai efek peningkatan peringkatmu. Semua orang menghela nafas lega. Ternyata peringkat seseorang bisa ditingkatkan dengan berburu Spirit Beast dan mendapatkan harta karun. Tentu saja, ini bukan cara tercepat untuk meningkatkan peringkatmu. Cara tercepat adalah merebut Spirit Key di tanda orang lain. Ini akan memungkinkanmu untuk meningkatkan peringkatmu dengan cepat. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang di peron menjadi kaku. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Terutama nilai yang lebih tinggi. Misalnya, kamu saat ini level 1. Namun, jika kamu mengalahkan siswa unggulan dan mendapatkan Spirit Key di nilai mereka, kamu akan segera naik dari level 1 ke level 3. Wajah sosok tua itu penuh dengan senyuman. Dia seperti rubah tua yang memikat orang untuk melakukan kejahatan. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Aturan semacam ini hanya mendorong siswa untuk berkelahi dan merebut nilai satu sama lain. Tes Hokuang Reiwon ini memang tidak sederhana. Apakah ini sistem eliminasi? Karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa beberapa tatapan di sekitarnya mulai berubah. Beberapa tatapan yang melihat tanda di dahinya dipenuhi dengan keserakahan.
Bab 112, di escort stage, suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Beberapa pemuda saling memandang dengan kewaspadaan dan mundur sedikit. Aturannya sangat jelas. Di tempat ini, selain harus berhati-hati terhadap tanah dan makhluk roh yang menakutkan, ancaman terbesar sebenarnya adalah siswa lainnya. Anak-anak kecil, aturan ini adalah untuk memberikan setiap orang kesempatan untuk melepaskan diri dari yang biasa. Di sini, bahkan jika kamu adalah peserta inti, jika kamu belum mencapai peringkat 4, maka kamu akan tersingkir dan kualifikasimu untuk masuk ke Hokuang Reiwon akan dicabut. Tawa sosok cahaya tua itu terdengar sekali lagi. Mu Chen mendengus dengan jijik terhadap ini. Mereka yang bisa mendapatkan entry inti sama sekali bukan orang baik. Bahkan jika simbol mereka direnggut karena suatu kecelakaan, dengan kekuatan mereka, bukankah akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan simbol peringkat 4? Adapun peringkat terakhir, itu juga akan menentukan posisimu di Hokuang Reiwon dan kepentingan yang akan kamu terima. Oleh karena itu, agar tidak tersingkir, untuk mendapatkan posisi dan sumber daya di Hokuang Reiwon, bekerja keras untuk menaikkan peringkat simbolmu. Aku akan menunggu kedatanganmu di Northern Heavens Hall. Pada saat itu, perbedaan kalian berdua akan terungkap secara bertahap. Akhirnya, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Jika Anda ingin menyerah, langsung hancurkan simbol di dahi Anda dan monitor akan membawa Anda pergi. Namun, jika Anda melakukannya, orang yang kehilangan simbol itu juga akan tersingkir. Oke, sekarang, saya dengan sungguh-sungguh mengingatkan semua orang bahwa ujian Hokuang Reiwon telah resmi dimulai. Sosok cahaya tua itu tersenyum pada semua orang. Kemudian, sosok cahaya itu perlahan memudar dan menghilang sama sekali. Menyusul hilangnya sosok cahaya tua, panggung pengawal diam, mata beberapa orang berkedip sedikit. Mu Chen juga menyadari atmosfer. Dia menyipitkan matanya dan mengamati sekeliling. Sebagian besar orang berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang. Hanya 3 pemenang entry unggulan, selain Mu Chen, dikelilingi oleh beberapa orang. Dari kelihatannya, mereka seharusnya berasal dari beberapa akademi spiritual besar dan memiliki cukup banyak pengikut. Dibandingkan dengan mereka, sisi Mu Chen sedikit lusuh. Lagi pula, dia hanya memiliki Mo Ling, yang hanya berada di tahap rotasi spiritual. Mata ketiga calon unggulan menyapu panggung. Mereka sedikit takut satu sama lain. Jadi, mereka melambaikan tangan dan langsung turun dari escort platform sebelum menuju ke kedalaman hutan kuno. Di dunia surga utara, ada puluhan ribu siswa yang berpartisipasi dalam ujian. Mereka punya banyak waktu untuk memilih mangsanya, jadi mereka tidak perlu menghadapi lawan yang sulit ini dengan begitu cepat. Ayo pergi juga, bisik Mu Chen pada Mo Ling. Begitu suaranya memudar, dia juga terbang menuruni platform penerima. Ketika Mo Ling melihat ini, dia buru-buru mengikuti. Ketika dia melihat tindakan Mu Chen di panggung penerima, mata beberapa sosok berkedip. Pada platform penerima, tidak kurang dari 6 orang yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Namun, hanya ada 4 dari mereka. Beberapa orang tahap akhir tahap rotasi spiritual lainnya jelas tidak terlalu puas dengan ini. Mereka memiliki kekuatan untuk mendapatkan tempat unggulan, tetapi mereka kurang beruntung. Untungnya, tes ini memberi mereka kesempatan lain. Di platform penerima, ada 4 orang yang telah mendapatkan tempat unggulan. Namun, 3 lainnya memiliki banyak pengikut di samping mereka, jadi relatif lebih merepotkan. Di sisi lain, pihak Mu Chen lemah. Sepertinya itu adalah cara termudah untuk menerobos. Selama mereka bisa mengalahkan Mu Chen, mereka akan langsung mendapatkan imprint peringkat 3. Di antara kerumunan, ada beberapa orang yang menyipitkan mata saat mereka melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Chen dan Mo Ling. Segera, sudut mulut mereka meringkuk seolah-olah mereka telah menemukan mangsanya. Tempat unggulan. Di tempat ini, itu tidak lebih dari sesuatu yang akan menarik masalah bagi dirinya sendiri. Mu Chen membawa Mo Ling turun dari receiving platform. Wajahnya yang tenang tampak seolah-olah dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang berkomplot melawannya. Dia hanya melihat ke kejauhan dengan sedikit harapan. Luo Li, maukah kamu di sini? Ketika Mu Chen memasuki hutan kuno, platform penerima yang sangat jauh juga ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Platform penerima ini jauh lebih besar daripada tempat Mu Chen dan Mo Ling berada. Ada juga lebih banyak orang di sini. Namun, selain mayoritas orang yang terpencar, ada perbedaan yang jelas di antara kerumunan itu. Di antara mereka, ada banyak pemuda dengan ekspresi arogan. Fluktuasi energi spiritual tirani yang dipancarkan dari tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah fase akhir tahap rotasi spiritual. Selain itu, di dahi mereka ada tanda merah yang menandakan bahwa mereka adalah tempat yang diunggulkan. Di tempat ini, mereka bisa dianggap sebagai bangau di antara ayam. Berdengung, di platform penerima, pilar cahaya lain tiba-tiba muncul. Beberapa orang lalai melihat ke atas. Dengan sangat cepat, ekspresi malas mereka berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan ekspresi kaget. Produk, keributan rendah menyebar seperti riak angin yang bertiup melintasi ladang. Bahkan lebih banyak orang yang terpengaruh saat mereka menoleh. Setelah itu, sosok yang kesepian dan kurus terpantul di mata mereka. Pilar cahaya perlahan menghilang. Di bawah pilar cahaya adalah seorang gadis mengenakan gaun hitam. Sosok gadis itu sangat indah dan ada lekukan di balik gaun hitamnya. Dia memiliki kepala rambut perak yang seterang Bima Sakti. Saat angin bertiup, rambut peraknya sedikit berkibar. Ada pesona yang tak terlukiskan padanya. Kulit gadis itu seputih salju. Alisnya seperti bulan sabit. Meski ringan, mereka mampu menggerakkan hati seseorang.
Di bawah alis seperti bulan sabit itu, ada sepasang mata bening seperti kaca. Mata itu begitu indah sehingga orang mau tidak mau dibuat mabuk olehnya. Di bawah mata itu, hanya ada sedikit laki-laki dengan usia yang sama yang bisa tetap tenang. Dia memiliki wajah kecil yang sangat indah. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah tidak ada senyum di wajah kecil yang malang itu. Itu bukan ketidakpedulian, tapi semacam ketenangan yang seperti kolam yang dalam. Mata seperti kaca itu dengan lembut berkedip. Perasaan seperti itu seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Platform penerima yang awalnya berisik langsung menjadi tenang karena pandangan yang mengejutkan itu. Banyak tatapan diam-diam menilai dia. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, platform penerima yang awalnya berisik langsung menjadi tenang karena pandangan yang mengejutkan itu. Banyak tatapan diam-diam menilai dia. Adapun para pemuda yang memiliki tanda merah berkedip-kedip di dahi mereka, mereka memiliki tatapan yang agak panas. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat temperamen dan penampilan seperti itu. Mata cantik gadis berbaju hitam diam-diam melirik ke platform penerima. Setelah itu, dia langsung berjalan menuju tablet batu di tengah. Saat dia bergerak ringan, semua orang juga melihat ada pedang panjang hitam pekat di belakangnya. Di belakangnya, sepertinya ada pedang panjang hitam pekat. Tatapan semua orang mengikutinya saat dia berjalan. Seorang pemuda yang agak tinggi dan tampan akhirnya mau tidak mau keluar. Di dahinya, ada tanda merah yang berkedip-kedip. Itu adalah uangnya yang menarik perhatian. Halo, saya Guge dari Akademi Spiritual Dayuan Benua Dayuan. Apakah Anda butuh bantuan? Anda sedikit terlambat. Saya dapat menjelaskan aturan di sini untuk Anda. Pemuda itu mengungkapkan senyum lembut ke arah gadis berpakaian hitam itu. Nada suaranya juga agak lembut, membuat orang lain sulit menolak. Mata tajam gadis berpakaian hitam itu melirik pemuda di depannya. Itu hanya sekilas, tapi itu menyebabkan detak jantung yang terakhir sedikit lebih cepat. Di kedalaman matanya, dia tidak bisa membantu tetapi memancarkan sentuhan gairah. Jika dia bisa mendapatkan gadis seperti ini dan memeluknya, betapa gilanya dia ketika dia menunjukkan rasa malunya. Namun, gadis berbaju hitam itu hanya meliriknya. Dia tidak berbicara dengannya. Sebaliknya, dia hanya berjalan di sekelilingnya. Dia berjalan menuju tablet batu. Melihat hal tersebut, Guge pun tersenyum dan terus mengikutinya. Kemudian, dia menjelaskan aturan tempat ini secara detail dan tersenyum. Saya melihat bahwa Anda tampaknya sendirian. Ini seharusnya cukup berbahaya. Saya memiliki beberapa teman, jadi saya ingin bekerja sama dengan Anda. Dengan begitu, Anda akan sangat aman. Mendengar dua kata, bergabung, mata jernih gadis itu tampak sedikit berkedip. Namun, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di depan tablet batu, mengulurkan tangannya yang ramping, dan dengan lembut meletakkannya di atas tablet batu. Berdengung, saat tangan kecilnya menyentuhnya, tablet batu itu tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan yang luar biasa tiba-tiba melesat keluar dan akhirnya memadat di antara alis gadis itu. Suara lagu kuno terhenti tiba-tiba. Orang-orang di sekitarnya, yang awalnya iri, tiba-tiba tercengang saat ini. Itu karena mereka melihat cahaya keemasan berubah menjadi tanda di dahi wanita muda itu. Di dalam tanda itu, ada tanda 5. Nilai peringkat 5. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin. Mereka yang telah mendapatkan entry unggulan menelan seteguk air liur. Gadis di depan mereka ini benar-benar mendapatkan entry inti. Wajah Guge sedikit berkedut. Entry inti, hanya mereka yang telah berpartisipasi dalam jalan spiritual dan memperoleh nilai, raja yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Gadis di depannya yang terlihat lemah dan cantik itu sebenarnya adalah orang yang menakutkan. Gadis bergaun hitam perlahan berbalik. Matanya yang seperti kaca bening memandang ke arah Guge. Alisnya yang ramping menyatu dan akhirnya membuka mulutnya. Suara itu seperti mutiara giok yang jatuh di piring perak, renyah dan sunyi. Baru saja, kamu mengatakan bahwa level tanda ini dapat ditingkatkan dengan merebut tanda orang lain. Guge tertegun sejenak, lalu langsung menganggukkan kepalanya. Gadis berbaju hitam itu juga dengan ringan menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, kalian semua yang telah mendapatkan entry unggulan, serahkan tandamu kepadaku. Hasil, di panggung pengawal, ada keributan instan. Sebanyak selusin mata pemuda berkilat marah. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan entry unggulan. Huff, meskipun kamu adalah entry inti, bukankah kamu berpikir bahwa kamu sedang bermimpi jika kamu ingin merebut tanda dari begitu banyak dari kita? Salah satu pemuda mencibir. Gadis berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia memandang pemuda itu dan dengan serius berkata, aku tidak mau. Mendengar ini, wajah pemuda itu langsung berubah pucat. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, semuanya, ayo serang bersama dan lihat seberapa kuat dia. Peserta unggulan lainnya menganggukkan kepala ketika mendengar ini. Lebih dari selusin orang perlahan mengepung Guge. Guge hanya bisa mengangkat bahu. Fakta bahwa wanita muda itu telah mengabaikannya sebelumnya telah membuatnya merasa sedikit kesal. Segera, dia sedikit sombong dan berkata, sepertinya aku tidak bisa membantumu. Selusin pemuda dengan kekuatan fase akhir tahap rotasi spiritual mengelilinginya. Gelombang energi spiritual yang kuat tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, sosok mereka bergerak dan mereka secara bersamaan menerkam ke arah gadis berbaju hitam. Mata jernih gadis itu sedikit berkedip. Tangan rampingnya menyisir rambut yang jatuh di dahinya, tapi dia tidak bergerak sedikitpun. Ledakan. Namun, saat selusin orang hendak menyentuh tubuhnya, gelombang cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya.
Bang 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 bang, selusin sosok langsung terbang keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka semua memuntahkan seteguk darah dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang di sekitarnya juga menghirup udara dingin. Selusin pembangkit tenaga listrik tahap akhir rotasi spiritual benar-benar dikalahkan bahkan sebelum mereka bisa menyentuh tubuhnya. Gadis berbaju hitam berjalan mendekat dan melambaikan tangannya. Tanda di antara alis belasan orang dengan cepat meredup. Sinar cahaya keluar dan memasuki tanda emas di antara alisnya. Setelah merebut begitu banyak tanda peringkat 3, tanda emas pada gadis berbaju hitam menjadi lebih cerah. Namun, itu tidak mencapai peringkat 6. Jelas bahwa kemajuan semacam ini tidak mudah. Setelah mengambil tanda dari orang-orang sial itu, gadis berbaju hitam berjalan di depan Guge yang pucat. Mata jernihnya menatapnya, milikmu. Keringat dingin menetes dari dahi Guge. Dia tersenyum kaku dan tidak berniat bergerak. Dengan pikiran, energi spiritual di dalam tanda itu menyebar dan masuk ke dalam tanda emas di dahi gadis itu. Setelah mengumpulkan segel entry unggulan, wanita muda berpakaian hitam itu tidak menyerang siswa biasa itu. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke tepi escort platform. Saat dia menatap ke kejauhan, riak akhirnya muncul di matanya yang biasanya tenang. Dengan lembut mengerucutkan mulut kecilnya, senyum tipis berkembang, langsung menyebabkan semua bunga menjadi pucat jika dibandingkan. Aku bilang aku akan menunggumu, tapi jika kamu tidak datang, aku akan membencimu. Bab 113. Di hutan kuno, pohon-pohon yang menjulang-menjulang ke awan. Cabang-cabang dan daun-daun yang lebat terhampar, memberikan perasaan menutupi langit. Di hutan luas yang sepertinya tidak ada habisnya ini, raungan yang menghancurkan bumi dapat terdengar dari waktu ke waktu, membawa serta fluktuasi energi spiritual yang kuat. Mengaum, pada saat ini, di bagian tertentu dari hutan, Mu Chen sedikit terkejut saat ia melihat binatang spiritual yang muncul di depannya. Seluruh tubuh binatang spiritual ini berwarna kemasan. Itu tampak seperti sapi dan memiliki tanduk emas di kepalanya. Ekornya seperti ekor buaya dan ditutupi duri emas yang sangat tajam. Saat bergerak, bahkan udara terkoyak, mengeluarkan suara angin yang tajam. Buaya emas, binatang spiritual tingkat menengah. Kekuatannya sebanding dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi emas dan tidak bisa dihancurkan. Di samping buaya emas, ada seekor harimau hitam besar. Meskipun tidak sekuat buaya emas, ia masih memiliki kekuatan fase tengah tahap rotasi spiritual. Serahkan pria besar ini padaku. Kamu urus yang lain. Mu Chen menunjuk buaya emas. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya sendiri, itu tidak akan banyak bermanfaat bagi Moling. Setiap orang perlu marah untuk tumbuh. Jika dia memberi Moling terlalu banyak perlindungan, itu justru akan membatasi kemajuan yang terakhir. Oke, Moling mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan Mu Chen untuk semuanya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, dia hanya akan menjadi beban di pihak Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak dan dia langsung bergegas menuju buaya emas. Dua jarinya bengkok dan ujung jarinya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Aura yang sangat ganas dan sombong dipancarkan dari jari-jarinya dan itu sangat tajam. Mengaum, ketika buaya emas melihat Mu Chen menyerang, ia mengeluarkan raungan marah. Ekornya, yang bisa menghancurkan gunung, berayun dengan keras dan mengenai tubuh Mu Chen. Namun, anehnya melewati, itu sebenarnya adalah Afterimage. Di atas, sosok Mu Chen, dia muncul di atas kepala buaya emas seperti hantu. Dia tersenyum dan energi spiritualnya tiba-tiba meletus. Kekuatan itu benar-benar menekan buaya emas ke tanah. Kemudian, kedua jarinya membawa cahaya keemasan dan menusuk kepala buaya emas tanpa ragu. Pucat, percikan terbang saat jari-jari seperti emas Mu Chen langsung menembus baju besi emas yang kokoh dari buaya emas. Segera, darah mendidih menyembur keluar. Mengaum, buaya emas itu terluka parah. Namun, tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat menyentuh sosok seperti hantu Mu Chen. Dengan kekuatan yang terakhir saat ini, itu terlalu mudah untuk berurusan dengan binatang spiritual tahap akhir tahap rotasi spiritual. Dalam waktu kurang dari 2 menit, buaya emas berlumuran darah. Pada akhirnya, itu berhenti berjuang. Itu jatuh ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Mu Chen membersihkan tangannya, lalu berjongkok dan mengambil Spirit Beast Soul Essence yang berkilauan dari kepala Golden Crocodile. Segera setelah Spirit Beast Soul Essence muncul, cahaya kemasan samar ditembakkan. Itu menembak ke tanda antara alis Mu Chen, menyebabkan tanda merah sedikit bersinar. Desain Hokuang Reiwon cukup aneh. Melihat ini, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa cahaya kemasan itu cukup halus dan tidak mempengaruhi Spirit Beast Soul Essence sama sekali. Tampaknya tanda itu mampu secara aktif menyerap energi spiritual yang mendekat dan tidak melawan, sehingga mencapai efek naik level. Selain itu, tanda itu akan mengusir energi spiritual di dalam tubuh seseorang. Dengan kata lain, jika ada yang ingin menggunakan energi spiritualnya untuk memperkuat tandanya, mereka hanya akan bermimpi. Mu Chen memegang Spirit Beast Soul Essence di tangannya. Essence Spirit Beast Soul Essence tingkat menengah bukanlah apa-apa baginya. Tepat ketika dia hendak memasukkannya ke dalam gelang biji master, dia merasakan cahaya hitam mengalir ke telapak tangannya dan dengan cepat membungkus esensi jiwa binatang buas. Kemudian, Mu Chen menyaksikan dengan takjub saat Spirit Beast Soul Essence dengan cepat meredup. Dengan ledakan, itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Setelah cahaya hitam menyerap kekuatan Spirit Beast Soul Essence, sekali lagi dibor kembali ke tubuh Mu Chen.
Mu Chen menatap kosong pada pemandangan ini sebelum dia tiba-tiba sadar kembali. Itu adalah Jiu Yu Sparrow. The Spirit Beast Soul Essence cukup berguna untuk pemulihanku. Di masa depan, kamu bisa berburu lebih banyak untuk mempercepat pemulihanku. Pada saat ini, pikiran samar Jiu Yu Sparrow ditransmisikan ke dalam pikiran Mu Chen. Kau benar-benar tidak sopan. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan berkata. Jika kamu tidak meminjam kekuatanku terakhir kali, aku tidak akan begitu lemah. Jiu Yu Sparrow berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Benar-benar tidak baik berutang budi pada Jiu Yu Sparrow. Dulu, dia mungkin terlalu malas untuk mempedulikannya, tapi sekarang, dia hanya bisa sedikit menderita. Namun, bagus untuk membiarkan Jiu Yu Sparrow pulih lebih cepat. Setidaknya, dia akan memiliki satu metode penyelamatan hidup terakhir, meskipun dia tidak benar-benar ingin menggunakan kekuatan ini. Karena aku mendapat manfaat darimu, aku dengan baik hati akan mengingatkanmu bahwa kamu telah menjadi sasaran. Oh, mata Mu Chen sedikit menyipit dan dia langsung tersenyum. Tatapannya secara tidak sengaja menyapu hutan di belakangnya. Orang-orang ini sangat cepat, tampaknya cetakan peringkat 3 miliknya cukup menarik. Mu Chen menghentikan pembicaraannya dengan Jiu Yu Sparrow dan melihat ke arah Mo Ling. Kekuatannya mirip dengan harimau hitam, jadi agak berat baginya untuk menghadapinya. Saat mereka bentrok, beberapa luka muncul di tubuhnya. Namun, jelas luka harimau hitam itu lebih serius. Pria dan binatang itu bertarung untuk waktu yang lama. Akhirnya, harimau hitam adalah yang pertama tidak mampu menahannya. Itu berjuang dan jatuh ke tanah. Kemudian, Mo Ling menerkamnya dan memberikan pukulan berat, membunuhnya sepenuhnya. Mo Ling duduk di atas mayat harimau hitam dan menyekan noda darah di wajahnya. Dia tersenyum pada Mu Chen karena malu. Dia telah membuang terlalu banyak waktu di sini. Desir, pada saat itulah beberapa sinar cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari hutan dan langsung menuju titik vital Mo Ling. Serangan ini terlalu tiba-tiba dan cepat. Bahkan Mo Ling tidak menyadarinya. Dia hanya melihat lampu hitam dengan cepat tumbuh lebih besar di matanya. Bang! Tepat saat lampu hitam hendak mengenai tubuh Mo Ling, cahaya kemasan terbang dan muncul di depan Mo Ling, membiarkan lampu hitam menembaknya. Dentang-dentang, cahaya kemasan adalah mayat binatang buas emas. Ketika lampu hitam bersentuhan dengannya, suara logam terdengar dan mereka terpental. Ekspresi Mo Ling berubah drastis saat ini. Dia buru-buru berdiri dan melihat ke hutan dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena penyelamatan Mu Chen, dia akan terluka parah. Dia berdiri dan berteriak dengan marah, siapa itu? Mu Chen sedikit mengernyit dan berkata, kamu sudah menyelinap begitu lama dan kamu masih tidak tahan untuk menunjukkan dirimu. Hehe, seperti yang diharapkan dari entry unggulan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tawa datang dari hutan. Kemudian, 3 sosok melintas dan mendarat di batang pohon. Mereka menatap Mu Chen dan Mo Ling dengan tatapan main-main seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Mo Ling melihat ketiga sosok yang muncul dan terkejut. Ini karena mereka bertiga muncul di platform penerima yang sama dengan mereka. Selain itu, mereka bertiga berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual. 3 fase akhir tahap rotasi spiritual. Hati Mo Ling tenggelam. Kekuatan mereka bertiga sepertinya tidak lebih lemah dari Liu Mubai. Jika hanya ada satu dari mereka, mungkin mudah untuk menanganinya. Namun, jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan Mu Chen akan kesulitan berurusan dengan mereka. Meskipun Mo Ling tahu bahwa Mu Chen memiliki catatan mengejutkan membunuh pembangkit tenaga listrik tahap fusi surgawi di alam spiritual utara, menurut rumor, kekuatan itu bukan milik Mu Chen. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu jika Mu Chen bisa menggunakan kekuatan itu untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dengan kekuatan fase akhir tahap rotasi spiritual Mu Chen, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi lawan dengan level yang sama. Namun, jika ada 3 dari mereka. Kakakmu, Mo Ling mendekati Mu Chen. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa jika Mu Chen sendirian, akan mudah untuk melarikan diri bahkan jika mereka bertiga bekerja sama. Namun, akan merepotkan jika dia dibawa. Kakakmu, kenapa kita tidak berpisah? Mo Ling menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Dia merasa malu bahwa dia akan menyeret Mu Chen ke bawah seperti ini. Situasi saat ini tidak cukup baik. Mu Chen tersenyum pada Mo Ling. Jika 3 fase akhir tahap rotasi spiritual dapat memaksanya untuk meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri, maka mereka terlalu meremehkannya. Teman, saya Geking. Teman, saya Geking. Ohoho, kami cukup tertarik dengan simbol peringkat 3 Anda. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada kami dan kami akan membiarkan Anda pergi? Semua orang akan harmonis dan ini akan bermanfaat bagi semua orang. Bagaimana menurut Anda? Di antara ketiganya, seorang anak laki-laki mengenakan pakaian abu-abu tersenyum saat berbicara dengan Mu Chen. 2 pemuda tahap akhir tahap rotasi spiritual lainnya juga memandang Mu Chen dengan ejekan. Jelas bahwa mereka tidak percaya bahwa Mu Chen memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari mereka bertiga. Mu Chen menatap mereka bertiga dan sedikit ketajaman melintas di matanya. Dia tahu bahwa orang-orang ini mengikutinya karena simbol peringkat 3 miliknya. Apalagi, sepertinya masih ada beberapa orang yang menyelinap di belakang mereka. Jelas bahwa ada cukup banyak orang yang mengincarnya. Lagi pula, siapa yang memintanya untuk memiliki simbol peringkat 3? Namun, para pendamping di sampingnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan 3 peserta unggulan. Seseorang seperti dia adalah target termudah bagi orang lain untuk ditargetkan. Mo Ling, minggir dulu.
Mu Chen berkata dengan lembut. Mendengar ini, ekspresi Mo Ling sedikit berubah. Apakah Mu Chen akan bergerak? Tapi ada 3 dari mereka. Meskipun dia sedikit khawatir, dia masih mengangguk dan mundur dengan hati-hati. Oh, tidak buruk. Apakah ini berarti kamu ingin bertarung 1 lawan 3? Melihat hal tersebut, salah satu dari 3 orang tersebut tiba-tiba tertawa. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Betapa sombongnya, Ge Qing juga samar-samar tersenyum. Matanya menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena teman ini sangat percaya diri, maka kami akan menghiburnya dengan baik. Jika tidak, orang akan berpikir bahwa mereka bisa menjadi sombong hanya karena mendapatkan entry unggulan. 2 lainnya juga menyeringai. Mereka perlahan mengepalkan tangan mereka dan fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus. Mereka bertiga saling memandang dan di saat berikutnya, mereka bergegas keluar pada saat yang sama. Mereka bertiga menukik seperti elang. Energi spiritual kekerasan langsung menyelimuti Mu Chen. Mereka ingin anak nakal di depan mereka mengerti bahwa hanya karena dia mendapatkan entry unggulan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di sini. Bab 114. Ketiga sosok itu dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Mereka seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya saat mereka melayang di udara. Angin keras dari kepalan tangan mereka seperti gelombang bergulir saat mereka dengan keras menyelimuti tubuh Mu Chen. Meskipun Ge Qing dan 2 lainnya berbicara dengan jijik, serangan mereka tanpa ampun. Jelas bahwa mereka masih sedikit takut pada Mu Chen. Lagi pula, bagaimanapun juga, seseorang yang bisa mendapatkan entry unggulan tidak akan sederhana. Entry unggulan telah muncul di akademi spiritual mereka sebelumnya, tetapi mereka akhirnya gagal mendapatkannya. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan entry unggulan. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat akademi spiritual tempat Mu Chen berada, selalu baik untuk berhati-hati. Namun, menghadapi mereka bertiga, wajah tampan Mu Chen tetap tenang dan tenang. Hanya ketika mereka bertiga hendak melancarkan serangan mereka barulah dia bergerak dengan ganas. Sosok instan Mu Chen sedikit bergerak, afterimage muncul. Angin kencang dari Ge Qing dan 2 tinju lainnya bersiul dan langsung menghancurkan bayangan itu menjadi kehampaan. Bayangan, ekspresi Ge Qing dan 2 lainnya berubah setelah serangan mereka meleset. Desir, namun, dalam sekejap ekspresi mereka berubah, sosok Mu Chen telah secara misterius muncul di depan seorang pemuda tahap akhir tahap rotasi spiritual. 2 jarinya melengkung dan cahaya keemasan berkedip. Seperti tombak ilahi emas, itu merobek udara dengan kecepatan kilat dan langsung menuju tenggorokan pemuda itu. Saat pemuda itu melihat jari tajam Mu Chen, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan energi spiritual yang padat menyapu, telapak welas asih. Kekuatan pemuda ini tidak lemah, dan pengalamannya juga tidak buruk. Meskipun kecepatan Mu Chen melebihi harapannya, dia tidak panik. Sebaliknya, dia segera melancarkan serangan balik untuk menunda Mu Chen dan menunggu 2 temannya yang lain untuk membantunya. Desir, namun, tepat ketika telapak tangannya hendak bertabrakan dengan Mu Chen, mata yang terakhir itu berkilat. Sosok itu menghilang sekali lagi. Telapak tangan pemuda itu meleset dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia dengan cepat berbalik dan terkejut melihat cahaya keemasan keluar dari belakangnya. Pada akhirnya, itu dengan kejam mendarat di bahunya. Untuk menginstal puci, jari yang berkedip dengan cahaya keemasan seperti tombak paling tajam. Itu langsung menembus bahu pemuda itu. Darah segar menyembur keluar dan dia menjerit sengsara. Dia dikirim terbang mundur. Kakakmu, kamu luar biasa. Ketika Mo Ling melihat ini, ekspresi terkejut melintas di matanya. Kekuatan Mu Chen jelas jauh melampaui waktu ketika dia bertarung dengan Liu Mubai. Dalam waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bertemu muka, seorang siswa tahap akhir tahap rotasi spiritual sebenarnya telah dikalahkan oleh Mu Chen. Hal ini menyebabkan mata duo Ge Qing berkedut keras saat jejak kegelisahan melintas di hati mereka. Kesemak lembut yang dia bayangkan sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Ayo pergi bersama, kecepatannya sangat cepat, jangan biarkan dia memisahkan kita, teriak Ge Qing. Siswa tahap akhir alam rotasi spiritual lainnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Detik berikutnya, sosok keduanya bergerak, satu di kiri dan satu di kanan saat mereka dengan marah menyerang Mu Chen. Namun, saat menghadapi serangan gabungan dari keduanya, Mu Chen menggunakan Shadow Spirit Step. Sosoknya sekali lagi melayang kembali seperti hantu, menyebabkan serangan ganas keduanya meleset. Seni pedang 9, ketika dia melihat gerakan seperti hantu Mu Chen, sedikit rasa dingin melintas di mata Ge Qing. Segera setelah itu, segel tangannya tiba-tiba berubah. Energi spiritual padat menyapu dan benar-benar berubah menjadi 9 pedang panjang energi spiritual di depannya. Swoosh, pedang panjang memadat. Mereka terbang keluar dan membentuk-bentuk kipas saat mereka mengepung Mu Chen. Pedang aura yang tajam dengan mudah menembus udara. Melihat ini, sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Peringkat seni spiritual yang ditampilkan Ge Qing jelas tidak lemah. Orang-orang yang keluar dari Akademi Spiritual Agung memang memiliki latar belakang yang layak. Daluo Palem, ketika siswa tahap akhir tahap rotasi spiritual lainnya melihat bahwa sosok Mu Chen diperlambat oleh Ge Qing, dia tiba-tiba meledak dan berteriak. Energi spiritual padat langsung berubah menjadi telapak energi spiritual dan dengan marah membanting ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat ini, dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Dengan pikiran, dia mengedarkan seni pagoda agung. Lapisan cahaya hitam samar menyelimuti permukaan tubuhnya. Cahaya hitam samar-samar tampak memadat menjadi bentuk pagoda.
Dentang-dentang, 9 pedang panjang energi spiritual meretas pagoda cahaya hitam buram, tetapi yang terakhir tidak bergerak 1 inci pun. Ketika telapak energi spiritual datang, ia tidak dapat menggoyahkan pagoda cahaya sedikitpun. Pertahanan yang kuat menyebabkan Geking dan ekspresi siswa lainnya berubah. Ledakan, namun, Mu Chen tidak peduli dengan ekspresi keduanya. Angin melonjak dari tinjunya dan 2 segel cahaya hitam dengan cepat muncul di permukaan tinjunya. Segera setelah itu, sebuah pukulan meledak. Angin kencang yang membawa kekerasan Yuan Power dengan keras meledak ke arah Geking dan siswa lainnya. Ketika Geking dan siswa lainnya melihat ini, mereka buru-buru mengedarkan energi spiritual mereka dan meledakkan tinju mereka. Dong, 2 segel kematian tanpa batas membawa angin kencang dan bertabrakan dengan Geking dan siswa lainnya. Energi spiritual langsung tersapu dan mereka berdua terpaksa mundur beberapa langkah. Energi spiritual yang sombong, Geking dan siswa lainnya terkejut saat mereka dipaksa mundur. Mu Chen juga berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual seperti mereka, tapi dia benar-benar bisa menang dalam konfrontasi 1 lawan 2. Tepat ketika Geking dan siswa lainnya terkejut, fluktuasi energi spiritual yang sangat keras dan berkobar tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka buru-buru menoleh dan melihat arah spiritual merah menyala selebar 10 kaki muncul di depan Mu Chen. Arai roh, saat mereka menatap diagram arah spiritual, keterkejutan melintas di mata Geking dan siswa lainnya. Orang ini sebenarnya adalah seorang guru susunan spiritual. Mengaum, raungan harimau bergema dari dalam barisan lampu merah menyala. Segera setelah itu, seekor harimau yang menyala dengan ganas menyerbu keluar dari dalam. Itu membawa energi spiritual yang keras saat ia menyerbu ke arah mereka. Ayo serang bersama, Geking buru-buru berteriak saat dia merasakan energi spiritual yang keras dari tubuh harimau yang menyala itu. Seni pedang 9, Daluo Palem, keduanya secara bersamaan menggunakan serangan terkuat mereka. Energi spiritual melonjak dan bertabrakan dengan harimau menyala yang menyerang ke arah mereka. Gelombang udara yang berkobar menyapu dan daun-daun yang layu di tanah secara spontan terbakar. Geking dan siswa lainnya terpaksa mundur selusin langkah saat tubuh mereka terhuyung-huyung. Lawan terlalu kuat, cepat mundur. Sedikit pucat melintas di wajah Geking. Mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka tetapi tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Jelas bahwa mereka telah meremehkan kekuatan sejati Mu Chen. Pada saat ini, yang terbaik bagi mereka adalah segera mundur. Swoosh! Namun, saat pikiran ini terlintas di benak mereka, saat mereka hendak mundur, suara angin kencang tiba-tiba bergema. Setelah itu, mereka melihat sosok buram muncul di depan mereka. 2 jari yang diliputi oleh cahaya kemasan, membawa angin yang sangat tajam saat mereka berhenti di tenggorokan mereka. Tubuh mereka tiba-tiba menegang dan mereka tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Ketakutan melonjak keluar dari mata mereka. Ini hanya masalah kecil, tidakkah Anda pikir Anda melebih-lebihkan diri sendiri dengan mencoba merampok orang lain? Mu Chen menatap 2 wajah pucat di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Anda, Geking menggertakkan giginya saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Mu Chen samar-samar tersenyum, mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan, dia dengan keras menamparkan dada keduanya. Angin kencang tirani langsung mengirim keduanya terbang. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka dan aura mereka segera melemah. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Mu Chen berjongkok di depan keduanya dan dengan lembut berkata. Geking memandang Mu Chen dengan senyum tipis tergantung di sudut mulutnya. Namun, dia merasakan jejak kedinginan di hatinya. Dia bertukar pandang dengan siswa lain dan hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dalam tanda antara alisnya, seberkas cahaya melesat keluar dan memasuki tanda di antara alis Mu Chen, menyebabkan tanda yang terakhir langsung cerah. Sebaliknya, tanda di antara keduanya redup dan tidak berkilau, seolah-olah mereka akan menghilang. Mu Chen berdiri. Kemudian, dia memanggil Mo Ling dan memintanya untuk mengambil energi spiritual dari tanda spiritual dari pria sial yang telah dia lukai terlebih dahulu. Semuanya, jika ada yang ingin menargetkan saya menyambut mereka. Namun, saya harap semua orang bersiap sebelum menargetkan saya. Ketiga orang ini adalah peringatan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan samar-samar tersenyum pada hutan di belakangnya. Dia bisa merasakan aura tersembunyi. Orang-orang ini sama dengan Geking dan yang lainnya, mereka mencoba untuk menargetkannya. Hutan itu benar-benar sunyi. Mata beberapa orang berkedip dan mereka sudah berniat untuk mundur. Pria di depan mereka terlalu kuat. Dia jelas hanya berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual, tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkan 3 lawan di level yang sama. Orang ini mungkin hanya bisa ditangani oleh para ahli spirit stage. Suara Mu Chen memudar dan dia terlalu malas untuk tinggal lebih lama lagi. Membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet seharusnya memiliki efek yang baik. Meskipun dia ingin menaikkan levelnya, orang-orang ini hanya memiliki peringkat 1. Jelas bahwa dia tidak tertarik dan itu hanya akan menunda waktunya. Ayo pergi, Mu Chen melirik Geking yang pucat dan yang lainnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke Mo Ling dan langsung menuju ke kedalaman hutan kuno. Geking dan yang lainnya melihat sosok Mu Chen yang pergi dan mengertakkan gigi. Mereka awalnya mengira itu akan menjadi sepotong kue, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menderita kerugian ganda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bocah itu sangat kuat, saya khawatir tidak ada seorang pun di dalam tahap rotasi spiritual yang menjadi lawannya. Salah satu dari mereka menatap punggung Mu Chen dan tersenyum pahit. Mata Geking berkedip dengan sedikit kedinginan.
Dia mengertakkan gigi dan berkata, bocah itu memang kuat, tapi sepertinya tidak ada yang bisa menghadapinya. Kamu punya cara, dua lainnya bertanya dengan heran. Huff, cari kakakku, dia telah berpartisipasi dalam jalan spiritual dan telah melangkah ke panggung roh. Bukankah mudah berurusan dengan orang ini? Ge King mencibir. Berpartisipasi dalam jalan spiritual, panggung roh. Kedua pemuda tidak bisa membantu tetapi berseru keras. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas bahwa mereka tidak menyangka Ge King memiliki kakak yang begitu kuat. Ikuti aku punya papan roh di tubuhku. Aku bisa merasakan lokasi kakak laki-lakiku. Dia seharusnya berada di area ini. Ketika saatnya tiba, aku ingin orang ini memuntahkan semua yang dia makan. Ge King mengertakkan gigi dan berdiri. Kemudian, dia menuju ke arah lain. Melihat ini, dua lainnya dengan cepat mengikuti. Kakakmu, tidak akan ada masalah lagi kan? Mo Ling mengikuti di belakang Mu Chen. Namun, dia kadang-kadang melihat ke belakang dengan ekspresi gugup dan waspada. Ketiga orang tadi cukup kuat. Orang-orang di belakang kita tidak sekuat mereka. Oleh karena itu, untuk saat ini, tidak akan ada orang yang cukup buta untuk menyerang kita. Mu Chen tersenyum. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, namun, semakin dalam kita masuk ke dunia surga utara, semakin kuat orang yang akan kita temui. Setidaknya ada puluhan ribu siswa yang memasuki tempat ini. Di antara mereka, ada banyak orang kuat yang datang dari jalan spiritual. Saat itu, ujian akan benar-benar dimulai. Mo Ling tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka yang mampu menonjol dari akademi spiritual masing-masing dan mendapatkan tempat di 5 akademi besar semuanya memiliki kemampuan mereka sendiri. Sekarang begitu banyak orang kuat berkumpul bersama, persaingan tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, Mu Chen mendesah. Pupil hitamnya menjadi sedikit dalam. Dia memiliki banyak musuh di jalan spiritual. Dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan dia temui di sini. Orang-orang itu telah melewati langkah terakhir dari jalan spiritual. Kekuatan mereka pasti meroket. Mereka mungkin sudah menembus ke tahap roh. Mu Chen mengerutkan bibirnya. Dia tidak ingin kalah dari lawan yang telah dia kalahkan sebelumnya. Bahkan jika mereka telah melewati jalan spiritual dan memperoleh pemberdayaan energi spiritual yang paling penting di jalan spiritual, dia, Mu Chen, akan membuat mereka mengerti bahwa karena dia mampu membuat mereka menundukkan kepala dan mengakui kekalahan di jalan spiritual, dia juga bisa melakukan hal yang sama di dunia nyata. Bahkan jika dia telah menunda kultivasinya selama 1 tahun karena jalan spiritual, bahkan jika dia tidak menerima pemberdayaan terakhir dari jalan spiritual. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya. Sepertinya sudah waktunya untuk memadatkan segel kematian tanpa batas ketiga. Saat dia bertarung melawan Liu Jingshan, dia meminjam kekuatan Jiu Yu Sparrow. Mu Chen telah memadatkan 4 segel kematian tanpa batas. Kekuatan segel itu cukup mengejutkan. Mu Chen saat ini jelas tidak dapat memadatkan 4 segel dengan kekuatannya sendiri. Namun, segel ketiga sudah memiliki beberapa pengetahuan umum. Jika dia berhasil memadatkannya, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap roh harus menghindarinya untuk sementara. 2 pembaruan hari ini, 3 pembaruan besok. Ini adalah pertama kalinya penguasa besar mengubah peta. Dia masih perlu meletakkan fondasi dan membutuhkan waktu. Karena itu, dia tidak ingin terburu-buru. Bab 115. Malam yang gelap gulita seperti tinta saat menyelimuti seluruh dunia surga utara. Kadang-kadang, ada bintang-bintang di langit, membuat tempat itu tampak agak sepi. Dari waktu ke waktu, berbagai raungan terdengar dari dalam hutan purba. Raungan itu bercampur dengan amarah. Jelaslah bahwa beberapa binatang spiritual telah diganggu. Sejak tes Akademi Spiritual Surga Utara dimulai, area luas ini, yang biasanya tenang, telah ditempati oleh banyak siswa yang bergegas masuk seperti gelombang pasang. Sebagai penduduk asli, hewan spiritual jelas tidak senang diganggu. Oleh karena itu, pertempuran terus meletus di tanah ini. Meski sudah larut malam, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Di kedalaman hutan, api unggun menyala. Mu Chen duduk bersila di bawah pohon besar. Dia melihat api unggun yang naik dengan ekspresi sedikit bingung. Adegan ini sedikit familiar. Tuhan tahu berapa banyak malam di jalan spiritual seperti ini. Namun, saat itu, ada seorang gadis cantik di sampingnya. Dia memiliki sepasang mata jernih seperti kaca, menyebabkan seseorang merasa seolah-olah mampu menekan kekhawatiran di hati seseorang dan menjadi tenang dengan sekali lirikan. Kakakmu, ini, suara sumbang tiba-tiba menyebabkan Mu Chen terbangun dari linglung. Dia menatap Mo Ling, yang sedang menyerahkan tusuk sate daging panggang hitam dengan senyum konyol. Dia hanya bisa menghela nafas dan sedikit depresi melintas di matanya. Luo Li adalah yang terbaik. Tidak hanya dia enak dipandang, tetapi daging panggang yang dia buat juga berkali-kali lebih baik daripada milik Mo Ling. Mo Ling juga tahu bahwa keahliannya sangat buruk. Dia memiliki senyum konyol di wajahnya, yang membuat Mu Chen menggelengkan kepalanya kesal. Kakakmu, dunia surga utara ini tampaknya sangat besar. Kami telah berjalan selama 2 hari dan kami bahkan belum keluar dari hutan ini. Kata Mo Ling. Bagaimana mungkin tes Hokuang Reiwon kecil? Mu Chen tersenyum dan berkata, mungkin ada puluhan ribu siswa di sini. Apalagi mereka semua adalah karakter luar biasa dari akademi spiritual masing-masing. Jika tempatnya tidak besar, bagaimana bisa cukup untuk mereka? Petik 2. Dalam 2 hari terakhir, jumlah orang yang datang untuk memprovokasi kami telah berkurang banyak. Mo Ling mengangguk dan tersenyum, tampaknya pencegahan brotermu cukup efektif. Efek itu akan segera hilang.
Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke kedalaman hutan dalam kegelapan. Dia berkata, dunia surga utara seperti area lingkaran besar. Kita semua berada di tepi. Namun, semakin dekat Anda ke pusat, semakin sulit jadinya. Tidak hanya makhluk roh di sana lebih kuat, tetapi lawan di sana juga lebih merepotkan. Petik 2. Saya mendengar beberapa berita sebelumnya. Sekarang, banyak orang membentuk kelompok dengan berbagai ukuran. Saat mereka bertarung, itu akan sangat spektakuler, kata Mo Ling. Mu Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu normal. Nyatanya, ini juga bisa dianggap sebagai ujian Hokuang Reiwon. Itu cukup mengesankan. Petik 2. Selain itu, semakin jauh kita melangkah, semakin kuat makhluk roh itu. Selain beberapa orang aneh, sisanya sangat kuat. Kami masih harus mengandalkan tim. Petik 2. Kakakmu, jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu pasti akan melakukan lebih baik dari mereka, kata Mo Ling. Dia sangat percaya diri pada Mu Chen. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen. Dia tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Hehe, tapi kakakmu, jejakmu telah mencapai peringkat 4 dalam 2 hari terakhir. Kamu telah mencapai garis bawah di mana kamu tidak akan tersingkir. Aku hanya peringkat 2, jadi aku masih harus bekerja keras. Mo Ling menatap dahi Mu Chen dengan iri. Yang terakhir memiliki jejak merah menyala, yang merupakan tanda mencapai peringkat 4. Dalam 2 hari terakhir, Mu Chen telah membunuh banyak makhluk roh yang kuat, jadi kecepatan naik levelnya cukup bagus. Di sisi lain, dia baru mencapai peringkat 2 setelah bekerja keras. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mencapai peringkat 4. Jangan khawatir, ini masih awal. Ujian ini tidak akan berakhir secepat ini. Mu Chen tersenyum dan menghiburnya. Kemudian, dia berkata, kamu berjaga-jaga malam ini. Saya perlu berkultivasi. Jika ada masalah, segera bangunkan saya. Oke, Mo Ling mengangguk. Melihat ini, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia perlahan menutup matanya dan energi spiritual dalam tubuhnya perlahan melonjak. Dalam 2 hari terakhir, dia telah mencoba memadatkan segel kematian tanpa batas ketiga. Pada awalnya, itu agak lamban. Namun, lambat laun menjadi mulus. Menurut perasaannya, dia mungkin bisa memadatkannya malam ini. Melihat Mu Chen menutup matanya untuk berkultivasi, Mo Ling juga bangkit dan memadamkan api unggun. Dia tidak meninggalkan percikan api. Kekuatannya hanya dianggap biasa di dunia surga utara. Dia tidak bisa memberi Mu Chen terlalu banyak perlindungan, jadi dia harus berhati-hati. Di sisi lain, Mu Chen diam-diam memfokuskan pikirannya dan menunggu hatinya benar-benar tenang. Kemudian, dia mengedarkan energi spiritualnya dan dengan cepat mengedarkannya di dalam tubuhnya. Segel kematian tanpa batas adalah seni spiritual yang aneh. Kekuatannya tidak terlalu kuat pada tahap awal. Namun, begitu jumlah segel terakumulasi, itu akan sangat mengejutkan. Saat itu, setelah Mu Chen mengaktifkan kekuatan Jiuyu Sparrow, dia memadatkan 4 segel kematian tanpa batas dan langsung menghancurkan teknik Dewa Gunung Liu Jingshan yang telah dikembangkan ke alam sukses besar. Menurut dugaan Mu Chen, teknik Dewa Gunung Liu Jingshan mungkin mendekati tingkat spiritual tingkat tinggi. Dalam keadaan normal, tidak mungkin Mu Chen memadatkan 4 segel kematian tanpa batas. Namun, dengan bertambahnya kekuatannya, dia bisa mencoba memadatkan segel ketiga. Padat energi spiritual beredar dalam tubuh Mu Chen. Setelah beberapa saat, Mu Chen akhirnya menggerakkan pikirannya. Energi spiritual mulai mengalir di sepanjang meridiannya dan berkumpul menuju telapak tangan Mu Chen. Telapak tangan Mu Chen tiba-tiba menyatu dan membentuk serangkaian segel aneh. Saat segel berubah, energi spiritual hitam pekat mulai berkumpul di bawah telapak tangannya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bola cahaya hitam pekat yang berukuran sekitar 1 kaki. Di dalam bola cahaya, energi spiritual terdistorsi. Seolah-olah ada sesuatu yang mengembun dan terbentuk. Gelombang energi spiritual yang menguasai dan memaksa keluar, menyebabkan daun-daun layu di sekitar Mu Chen diam-diam berubah menjadi debu. Mo Ling, yang menonton dari samping, diam-diam mendecakkan bibirnya. Dia tidak tahu seni spiritual apa yang Mu Chen kultivasi untuk menjadi begitu kuat. Seiring waktu berlalu, bola cahaya hitam menjadi semakin kecil. Saat bola cahaya menyusut, segel cahaya hitam di dalamnya menjadi semakin jelas. Berdengung, bola cahaya hitam benar-benar menghilang, dan segel cahaya hitam segera melayang di antara telapak tangan Mu Chen. Segel kematian tanpa batas akhirnya berhasil dipadatkan oleh Mu Chen. Nafas putih keluar dari lubang hidung Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia membalik telapak tangannya dan segel kematian tanpa batas memasuki telapak tangannya. Ledakan, saat segel kematian tanpa batas memasuki telapak tangannya, tubuh Mu Chen bergetar hebat. Kekuatan pantulan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari telapak tangannya dan dengan keras menyerbu ke meridiannya, mendatangkan malapetaka di sepanjang jalan. Namun, dalam situasi ini, Mu Chen sudah siap. Dengan gerakan pikirannya, energi spiritual hitam pekat yang telah menunggu di meridiannya tersapu. Itu bertabrakan dengan kekuatan rebound. Berdengung, suara yang dalam bergema di dalam tubuh Mu Chen. Di dalam lautan auranya, roda cahaya energi spiritual berputar. Aliran energi spiritual terus-menerus melonjak keluar dan sepenuhnya menahan kekuatan pantulan dari segel kematian tanpa batas. Segel kematian tanpa batas sangat sombong. Namun, seni pagoda agung yang dikultivasikan Mu Chen bahkan lebih sombong. Menghadapi dampak kekerasan, dia tidak mundur sedikit pun. Sebaliknya, dia tampaknya mampu membubarkan kekuatan pantulan. Konfrontasi ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam dalam tubuh Mu Chen.
Tepat ketika Mu Chen merasakan sakit tumpul di meridiannya, kekuatan pantulan akhirnya benar-benar larut oleh energi spiritual di dalam tubuhnya. Berdengung, tepat ketika kekuatan rebound sedang dibubarkan, Mu Chen bisa merasakan bahwa Limitless Death Cell ketiga juga diam-diam terintegrasi ke dalam telapak tangannya. Pada titik ini, segel kematian tanpa batas ketiga benar-benar berhasil dikembangkan oleh Mu Chen. Di malam yang redup, mata tertutup rapat Mu Chen terbuka saat ini. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan tiga segel kematian tanpa batas berkedip di ujung jarinya. Fluktuasi yang sangat sombong diam-diam keluar. Merasakan kekuatan tirani dari tiga segel kematian tanpa batas, senyum puas muncul di wajah Mu Chen. Kekuatan dari tiga segel kematian tanpa batas yang ditumpuk bersama adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap roh tidak akan berani menghadapinya. Kakakmu, kamu sudah berhasil mengolahnya. Mo Ling, yang dengan gugup mengamati sekelilingnya, langsung bertanya kaget saat melihat Mu Chen membuka matanya. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dan hendak membiarkan Mo Ling beristirahat sebentar. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia melihat hutan di depannya. Tiba-tiba ada getaran. Di dalam getaran, sepertinya ada raungan binatang spiritual yang datang dari jauh. Itu adalah binatang spiritual. Mu Chen sedikit mengernyit dan segera melambaikan tangannya pada Mo Ling. Mereka berdua melompat ke pohon besar dan melihat ke arah itu. Getaran itu dengan cepat datang dari arah itu. Sesaat kemudian, mereka akhirnya melihat kilatan lampu merah. Itu adalah sekelompok citah merah menyala. Dari jauh, tubuh mereka tampak seperti diselimuti api. Mereka sangat kuat. Ini adalah Flame Cheetah. Mereka memiliki kekuatan fase tengah tahap rotasi spiritual. Sekarang ada lebih dari 10 dari mereka berkumpul bersama, bahkan orang tahap akhir tahap rotasi spiritual harus menghindari mereka. Mu Chen melirik kelompok Flame Cheetah dan kemudian mengalihkan pandangannya ke depan. Di sana, sosok kurus dan ramping dengan canggung menghindari pengepungan Flame Cheetah. Seseorang sedang dikejar, Mo Ling berbisik. Mu Chen menyipitkan matanya, mengikuti cahaya bulan, dia bisa melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil berpakaian putih. Dia tampak sedikit lebih muda dari mereka. Wajah kecilnya sangat cantik dan imut. Matanya yang seperti danau beriak dengan kepanikan yang menyayat hati. Dia memperoleh kualifikasi untuk memasuki Hokuang Reiwon di usia yang begitu muda. Meski gadis kecil itu sangat imut, yang membuat Mu Chen heran adalah usianya. Segera, dia berbicara dengan suara lembut keheranan. Kakakmu, haruskah kami membantu? Mo Ling bertanya. Dia tidak tahan melihat gadis kecil yang lucu dicabik-cabik oleh Flame Cheetah. Mu Chen menatap ke depannya, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membantu. Saat mereka menonton, gadis kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat wajah kecilnya dan melihat Mu Chen dan Mo Ling dengan matanya yang seperti danau. Wajahnya langsung dipenuhi dengan sukacita. Namun, kegembiraannya dengan cepat menghilang. Itu karena kedua orang di pohon itu sepertinya tidak berniat membantunya. Orang jahat, mulut gadis kecil itu berkedut saat air mata berkumpul di matanya. Namun, dia menggigit bibirnya dan dengan keras kepala menolak untuk membiarkannya jatuh. Dia memiliki karakter yang murni dan tidak mengerti mengapa mereka meninggalkannya dalam kesulitan. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa pihak lain sepertinya tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Segera, dia menggosok matanya. Akademi spiritual sebelumnya lebih baik. Semua orang akan membantunya. Orang-orang di sini jahat. Dia tidak tahu mengapa orang tuanya dan dekan ingin dia datang ke sini. Sekarang dia terpisah dari saudara perempuannya, tidak ada yang membantunya. Ketika Mu Chen dan Mo Ling melihat penampilan menyedihkan dari gadis kecil itu, wajah mereka tidak bisa menahan kedutan. Jika ada seorang wanita di sini, dia mungkin akan dipenuhi dengan simpati dan bergegas memeluk gadis kecil itu tanpa ragu-ragu. Ah, gadis kecil itu tiba-tiba menjerit ketakutan. Saat dia melarikan diri dengan panik, langkah kakinya menjadi tidak teratur untuk sesaat, dan dia benar-benar melompat ke depan. Segera setelah itu, dia berbalik dengan panik, hanya untuk merasa ngeri melihat selusin macan tutul api yang ganas menerkam ke arahnya. Mendesah, di atas pohon, Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Dengan ketukan kakinya, dia bergegas turun seperti elang. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengabaikannya. Karena itu, dia memutuskan untuk membantunya. Pembaruan pertama, hampir 4 jam dan hanya 8 tiket bulanan. Apakah Anda harus begitu sengsara? Menderita, menderita. Bab 116. Di hutan, api unggun menyala dan daging panggang berguling di atasnya. Minyak wangi menetes ke bawah dan jatuh ke dalam api unggun, menciptakan nyala api. Di samping api unggun, seorang gadis kecil berpakaian putih sedang menatap daging panggang dengan mata hitamnya yang besar. Mulut kecilnya terus-menerus menelan ludah. Saat ini, perhatiannya benar-benar tertuju pada daging panggang. Adapun dua orang di sampingnya, mereka untuk sementara dilupakan olehnya. Batuk, Mu Chen menatap gadis kecil itu dan tidak bisa menahan batuk. Sejak dia menyelamatkan gadis kecil itu dari Flame Leopard, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata kepada Mu Chen dengan gagap, "Aku lapar." Mu Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Dia tidak punya pilihan selain memanggang Flame Leopard. Meskipun keterampilan memasaknya tidak sebaik Luo Li, itu masih jauh lebih baik daripada Mo Ling. Ketika gadis kecil, yang fokus pada daging panggang, mendengar batuk Mu Chen, dia mengangkat kepalanya dengan linglung. "Gadis kecil, siapa namamu?" Mu Chen tersenyum pada gadis kecil itu dan bertanya.
Kalian semua orang jahat. Kakak bilang aku tidak bisa memberitahu orang lain namaku. Mulut gadis kecil itu berkedut. Dia masih ingat bagaimana Mu Chen dan yang lainnya berdiri di sana dan menyaksikannya dikejar oleh Flame Leopard. Tak satu pun dari mereka ingin membantunya. Dalam pandangannya, mereka sudah hampir diklasifikasikan sebagai orang jahat. Jika bukan karena dia sangat lapar, dia pasti akan mengabaikan mereka. Mu Chen mengangkat alisnya saat dia mengangkat daging panggang dan hendak membuangnya. Gadis kecil itu langsung menjadi cemas saat matanya menjadi berair. Seolah-olah dia mengeluh tentang tindakan keji Mu Chen yang tidak mengizinkannya makan. Namun, Mu Chen tidak tergerak. Dia hanya memandangnya sambil tersenyum. Namaku Suner. Gadis kecil itu akhirnya tidak tahan dengan Mu Chen. Hidung kecilnya berkedut saat dia berkata dengan keluhan. Berapa usiamu? 14 tahun. Di bawah ancaman daging panggang, gadis kecil itu hanya bisa menjawab dengan jujur. Ekspresi terkejut melintas di mata Mu Chen. 14 tahun. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk Hokuang Reiwon di usia yang begitu muda? Bukankah ini sedikit terlalu kuat? Selain itu, Mu Chen melirik dahi cantik gadis kecil itu. Ada tanda merah tua di sana. Itu adalah tanda level 3. Dengan kata lain, gadis kecil itu belum mendapatkan kuota biasa. Dia adalah kandidat unggulan seperti dia. Memenangkan tempat unggulan Hokuang Reiwon pada usia 14. Apakah keluarga Anda memiliki banyak koneksi di Hokuang Reiwon? Kekuatanmu sama denganku, hanya di tahap tengah tahap rotasi spiritual. Bagaimana Anda bisa mendapatkan entry unggulan? Mo Ling tidak bisa tidak bertanya. Dia merasa sangat tidak seimbang di dalam hatinya. Dibandingkan dengan gadis kecil di depannya, dia merasa malu. Omong kosong, gadis kecil itu langsung tidak senang ketika mendengar ini, dan dia berkata, kamu bukan tandinganku. Lalu mengapa kandidat unggulan dikejar oleh Flame Leopard? Mo Ling bertanya dengan curiga. Itu karena aku lapar. Alasan ini membuat gadis kecil itu tersipu. Kemudian, dia menggaruk kuncir kudanya yang panjang. Karena malu, dia berkata, juga, saya seorang guru arai spiritual. Mereka datang terlalu cepat dan membuatku takut. Saya panik dan tidak bisa mengatur arai spiritual. Petik 2. Puan arai spiritual, Mu Chen dan Mo Ling sama-sama terkejut. Yang terakhir menatap curiga pada gadis kecil bernama Sun Er. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Aku tidak berbohong padamu. Sun Er melihat keraguan di wajah Mu Chen dan Mo Ling. Dalam sekejap kecemasan, dia mengulurkan tangan kecilnya. Sinar cahaya melintas di ujung jarinya yang ramping. Saat udara berfluktuasi, arai spiritual hijau mengembun di depannya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat langsung terpancar keluar. Ini, Mo Ling tercengang. Dia merasakan penindasan dari arai spiritual. Fluktuasi energi spiritual sudah pasti cukup untuk mengalahkan orang tahap akhir tahap rotasi spiritual. Selain itu, susunan spiritual ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diatur oleh gadis kecil itu. Master arai spiritual peringkat 2. Mata Mu Chen juga terfokus pada saat ini. Kekuatan arai spiritual ini tidak lebih lemah dari arai api harimau devouring-nya. Itu dianggap cukup bagus di antara arai spiritual peringkat 1. Sun Er mampu mengaturnya dengan begitu mudah. Jelas bahwa dia telah melampaui master susunan spiritual peringkat 1. Selain itu, ketika dia mengatur arai spiritual, Mu Chen merasakan perasaan yang familiar. Keadaan susunan jantung. Pada saat ini, hatinya pasti sedikit terguncang. Gadis kecil di depannya sebenarnya adalah master arai spiritual peringkat 2. Selain itu, dia memiliki heart arai state yang sama dengannya. Dengan kata lain, dia juga memiliki bakat luar biasa dalam penanaman arai spiritual. Selain itu, Mu Chen dapat merasakan bahwa Sun Er seharusnya menerima pelatihan yang lebih lengkap dalam arai spiritual, yang jauh lebih baik daripada dia, yang hanya mempelajarinya setengah jalan. Paling tidak, meskipun dia bisa dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 2, jumlah arai spiritual yang bisa dia keluarkan benar-benar terlalu sedikit. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya mengerti mengapa dia bisa mendapatkan entry unggulan, dan direkrut oleh Hokuang Reiwon di usia yang begitu muda. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas. Hokuang Reiwon ini benar-benar tempat dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Ini hanya ujian bagi mahasiswa baru, dan mereka sudah bisa bertemu begitu banyak karakter tangguh. Ini, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil menyerahkan daging panggang di tangannya kepada gadis kecil itu, yang sudah ngiler karena keinginan. Terima kasih kakak, mata besar hitam legam Su Er langsung berbinar. Namun, gadis kecil itu tetap mengucapkan terima kasih dengan sopan, sebelum menerima daging panggang. Tanpa mempedulikan citranya, dia mulai melahapnya. Melihat gadis kecil yang murni dan lugu di depannya dengan kuncir kuda panjang penuh vitalitas, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Sosok gadis kecil itu kecil, tapi nafsu makannya ternyata besar. Dia dengan cepat melahap daging panggang seperti tornado. Kemudian, dia mengedipkan matanya yang besar dan tersipu saat melihat Mu Chen dan berkata, aku masih lapar. Mu Chen terdiam. Dia tersenyum pahit dan berkata, sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu makan? 2 hari. Gadis kecil itu tampak sangat dirugikan ketika dia menyebutkan hal ini. Dia berkata, saya juga membawa banyak makanan. Namun, saya bertemu dengan binatang spiritual kecil 2 hari yang lalu, jadi saya banyak memberinya makan. Saya tidak tahu cara memasak, jadi saya lapar sejak saat itu. Mu Chen dan Mo Ling saling memandang dan merasa ingin tertawa. Tes Hokuang Reiwon ini adalah tempat yang sangat serius. Mengapa orang aneh seperti itu menabraknya?
Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengambil beberapa bahan dari samping dan meletakkannya di rak lagi. Kakak, kamu sangat baik. Siapa namamu? Melihat bahwa Mu Chen akan menyiapkan makanan untuknya lagi, kesan Sun Er tentang dirinya langsung melonjak. Dia bertanya dengan suara yang jelas dan murni. Aku Mu Chen dan dia Mo Ling. Kami berasal dari akademi spiritual yang sama. Mu Chen tersenyum dan segera berkata, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda memiliki saudara perempuan di dunia surga utara ini. Mahem, Sun Er menganggukkan kepalanya dan menggosok perutnya, namun, kita dipisahkan. Kalau tidak, aku tidak akan lapar. Juga, jika aku mengikuti kakakku, aku tidak akan diintimidasi oleh hal-hal yang penuh kebencian itu. Berbicara tentang saudara perempuannya, gadis kecil itu tampak sedikit bangga. Kedua kuncir kudanya terangkat. Apakah adikmu sangat kuat? Mo Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakakku berpartisipasi dalam jalan spiritual. Sun Er berkata dengan bangga. Mo Ling terkejut. Berpartisipasi dalam jalan spiritual, itu bukan orang yang sederhana. Kakakmu, kamu bahkan mungkin mengenalnya. Mo Ling menatap Mu Chen dan tersenyum. Kurasa tidak, jalan spiritualnya sangat besar. Terlebih lagi, aku keluar setahun sebelumnya. Bagaimana mungkin semua orang mengenalku? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Kakak Mu Chen, kamu juga pergi ke jalan spiritual. Bukankah itu sangat ampuh? Saat itu, saya juga memperoleh kualifikasi untuk memasuki jalan spiritual. Namun, ibu saya mengatakan bahwa saya terlalu muda dan tidak mengizinkan saya pergi. Sun Er berkata dengan sedikit kasihan. Kamu juga memperoleh kualifikasi. Mo Ling terdiam. Dia memandang Sun Er seolah-olah dia sedang melihat monster. Dari mana gadis kecil ini berasal? Dalam seluruh alam spiritual utara, hanya Mu Chen yang memperoleh kualifikasi untuk memasuki jalan spiritual. Mu Chen tidak terkejut. Sun Er tampaknya memiliki bakat yang sangat tinggi dalam arah spiritual. Dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin bisa melawan pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap roh. Namun, pengalamannya masih sangat muda. Bagus kalau kamu tidak pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan menjadi kamu yang sekarang. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum tipis. Dia jelas tentang kekejaman jalan spiritual. Memang, itu adalah tempat yang bagus untuk meredam orang. Namun, bagi Suer yang murni dan lugu, itu bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Jika dia pergi ke sana, dia mungkin tidak memiliki karakter yang murni dan polos. Sejujurnya, orang tidak akan bisa membedakan apakah itu untung atau rugi. Di sini, Mu Chen menyerahkan daging panggang di tangannya ke Sun Er. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang kepolosan gadis kecil ini. Sun Er dengan gembira menerimanya dan melahapnya lagi. Nafsu makan gadis kecil itu sangat besar. Mu Chen hampir selesai memanggang seluruh flame leopard sebelum dia menyeka mulutnya dengan puas. Ini menyebabkan Mu Chen dan Mo Ling melihat tubuh kecilnya. Mereka benar-benar tidak tahu di mana dia menyimpan semua makanan yang dia makan. Kakak Mu Chen, setelah makan dan minum sepuasnya, mata hitam besar Sun Er tiba-tiba menatap Mu Chen. Dia ragu-ragu dan berkata, bisakah saya meminta bantuan Anda? Mu Chen menatapnya. Bisakah kau membawaku ke adikku? Dia juga harus berada di area ini. Aku punya kompas roh, jadi aku bisa menemukannya. Sun Er menyentuh tanda merah di dahinya yang halus dan berkata dengan suara rendah, seseorang ingin mencuri ini dariku, membuatku bersembunyi setiap kali aku melihat seseorang selama 2 hari terakhir. Jika saya pergi mencari saudara perempuan saya sendiri, bagaimana jika saya tersesat? Aku akan kelaparan lagi. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Sun Er yang memiliki simbol peringkat 3 memang sangat menarik perhatian. Ditambah dengan usia dan kepribadiannya yang murni, dia mungkin tidak bisa berjalan jauh sebelum simbolnya ditipu oleh orang lain. Kakak Mu Chen, kamu orang yang baik. Tolong bantu aku. Ketika aku menemukan adikku, aku pasti akan membiarkan dia berterima kasih dengan benar. Sun Er memohon. Sepanjang jalan, Mu Chen adalah orang pertama yang tidak mencuri tandanya dan bahkan memberinya makanan lezat. Melihat mata memohon gadis kecil itu, Mu Chen tersenyum. Mayoritas orang di dunia surga utara memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, rute mereka juga akan sama. Bantuan semacam ini sama sekali tidak merepotkan. Dia langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan gadis kecil yang aneh mengikutinya, itu akan jauh lebih menyenangkan di sepanjang jalan. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan 150 suara hari ini. Saya masih membutuhkan sekitar 24 suara. Pahlawan, bergeraklah. Bab 117. Dengan tambahan Sun Er dalam perjalanan mereka, terlihat jelas bahwa mereka jauh lebih bahagia. Mu Chen dan Mo Ling memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil yang lucu dan lugu ini. Meskipun gadis kecil itu kadang-kadang berkepala dingin, dia masih sangat menyenangkan di sebagian besar waktu. Karena perlindungan Mu Chen dan Mo Ling, Sun Er akhirnya menunjukkan sebagian dari kekuatannya sebagai Master Area Spiritual peringkat 2. Kadang-kadang, area spiritual tirani yang diatur dengan santai bahkan akan memukau Mu Chen. Kekuatan bawah hewan spiritual tahap akhir tahap rotasi spiritual akan langsung terbunuh. Namun, meskipun gadis kecil itu kuat, pengalaman bertarungnya sangat buruk. Begitu dia diganggu, kecepatan dia mengatur area spiritualnya akan menjadi jauh lebih lambat dan tidak stabil. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, lawannya mungkin tidak akan memberinya kesempatan yang sempurna untuk bergerak. Kesimpulannya,
Potensi Sun Er memang tidak kecil, namun ia tetap perlu mengasah kemampuannya. Namun, tidak peduli apa, Master Array Spiritual peringkat 2 masih cukup mengintimidasi. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Sun Er bahkan mungkin bisa melawan pembangkit tenaga listrik tahap awal tahap roh. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia punya waktu untuk bersiap. Saat mereka bertiga bepergian bersama, mereka menarik banyak perhatian. Lagi pula, di antara mereka bertiga, Mu Chen memiliki simbol peringkat 4, Sun Er memiliki simbol peringkat 3, dan bahkan Mo Ling telah mencapai peringkat 2. Ini cukup menggoda banyak orang. Oleh karena itu, ada banyak serangan diam-diam di sepanjang jalan. Namun, semuanya ditangani oleh Mu Chen tanpa kecuali. Dengan kekuatannya saat ini, selama pembangkit tenaga Spirit Stage tidak muncul, mereka tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak masalah kecil di sepanjang jalan, mereka tidak menghalangi mereka bertiga. Mengaum, di kawasan hutan, raungan binatang terdengar. Mu Chen berdiri di dahan pohon dan melihat ke depannya. Ada 3 badak besi hitam pekat di tanah. Pada saat ini, 3 badak besi, yang kekuatannya sebanding dengan fase akhir tahap rotasi spiritual, sedang menatap Mo Ling dengan mata merah darah mereka. Tidak jauh di belakang Mo Ling, Sun Er melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Sun Er, aku akan menyerahkan ketiga orang besar ini kepada kalian berdua. Jika kamu tidak bisa menangani mereka, maka makan malam-malam ini hanya dapat dibatalkan untuk sementara. Mu Chen menatap Sun Er dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan Sun Er cukup bagus. Jika dia bisa dikembangkan dan diasuh, kinerja akan sangat baik. Karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk membantunya. Meskipun Mu Chen memiliki kesan yang baik padanya karena kepolosan dan kelucuannya, kepribadian seperti itu sangat tidak cocok untuk tempat ini. Bagaimanapun, Sun Er harus menunjukkan kekuatannya. Ini adalah hal yang baik untuknya. Jadi, tidak hanya untukmu, tapi juga untuk makan malam kakakmu Mo Ling. Kamu harus mantap, kalau tidak, kita berdua akan kelaparan bersama. Petik 2. Mendengar Mu Chen benar-benar menggunakan ancaman yang begitu menakutkan, hidung kecil Sun Er berkedut. Meskipun dia merasa sedikit dirugikan, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak akan bisa makan apapun jika dia tidak tampil dengan baik, dia merasa sedikit kecewa. Gadis kecil itu merasa sedikit bersalah karena dia bahkan melibatkan Mo Ling. Kakak laki-laki Mu Chen adalah yang paling ganas, bahkan lebih ganas dari makhluk roh ini, meskipun dia selalu tersenyum dan terlihat sangat tampan. Kali ini, saya harus bekerja lebih keras. Setelah mengambil keputusan, Sun Er dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya. Sinar cahaya dengan cepat melonjak keluar, mengembun menjadi beberapa segel roh. Dia menutup matanya untuk menghindari melihat binatang spiritual yang ganas. Saat tangan kecilnya bergerak, dia dengan cepat mengatur diagram cahaya arai roh. Di depannya, Mo Ling dipaksa ke dalam situasi yang sulit oleh 3 badak besi. Kekuatannya hanya pada fase tengah tahap rotasi spiritual dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun badak besi. Jika bukan karena makhluk roh ini tidak terlalu cerdas, dia pasti sudah diinjak-injak sampai mati. Meski begitu, dia masih dikelilingi oleh bahaya dan hanya bisa bertahan. Kakak Mo Ling, mundur. Saat Mo Ling hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, suara surgawi akhirnya datang dari belakang. Tubuh Mo Ling jatuh dan telapak tangannya terbanting ke tanah, membuat tubuhnya terlempar ke belakang. Saat ini, Sun Er sudah membuka matanya yang besar. Di depannya, susunan lampu hijau memadat dan fluktuasi yang keras dan tajam dipancarkan. Ketika arai roh dipadatkan di tangan Sun Er, wajah kecilnya tampak menjadi jauh lebih serius. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan susunan lampu hijau dengan keras meledak dengan lampu hijau pekat. Arai roh angin, ledakan, cahaya hijau menyembur keluar. Di dalam susunan cahaya, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bila angin. Mereka merobek udara dan menyapu ke segala arah, merobek tanah penuh lubang. Dong, bila angin langsung menyelimuti 3 badak besi. Saat bila angin menyapu, ketiga badak besi itu langsung dipenuhi luka dan memar. Pada akhirnya, mereka berjuang dan meraung saat jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar. Mu Chen melihat dari samping dan sedikit menganggukkan kepalanya. Arai roh yang digunakan Sun Er harus berada di puncak arai roh peringkat 1. Kekuatannya cukup luar biasa, bahkan tahap rotasi spiritual tahap akhir badak besi tidak akan mampu menahannya. Luar biasa, Mo Ling melihat ketiga badak besi yang dengan cepat ditangani oleh Sun Er dan tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol pada Sun Er. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Spirit Arai Masters memang luar biasa. Mu Chen juga tersenyum dan berjalan ke sisi Sun Er. Dia menggosok kepalanya dan berkata, tidak buruk. Setelah menerima pujian, mata hitam besar Sun Er langsung dipenuhi kegembiraan. Selalu mudah bagi seorang gadis kecil untuk merasa puas. Keluarkan papan semangatmu dan lihat seberapa jauh kita dari kakakmu. Mendengar ini, tangan kecil Sun Er berkilat dan sebuah cakram cahaya seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ada layar cahaya di dalam cakram cahaya dan beberapa titik cahaya bisa terlihat. Ini adalah artefak spiritual tambahan tipe lokasi. Namun, itu perlu diatur terlebih dahulu. Kemudian, itu dapat ditemukan dalam kisaran tertentu. Itu sangat nyaman. Namun, Mu Chen jarang melihat artefak spiritual dalam alam spiritual utara. Ini karena hanya master artefak spiritual yang dapat menyempurnakan barang-barang ini. Selain itu, master artefak spiritual dalam alam spiritual utara bahkan lebih langka daripada master arai spiritual.
Faktanya, dia belum pernah melihat artefak spiritual yang layak di tangan Mu Feng. Secara keseluruhan, itu karena alam spiritual utara terlalu kecil. Sun Er menatap spirit board sejenak. Kemudian, dia mengarahkan jari kelingkingnya ke arah utara dan berkata, kita hampir sampai. Jika kita terus berjalan ke arah ini, kita akan dapat menemukannya setengah hari lagi. Mu Chen sedikit mengangguk. Kakak Mu Chen. Sun Er menyingkirkan papan roh dan menatap Mu Chen dengan mata hitam besarnya. Kuncir kudanya melambung, apakah kamu akan pergi setelah mengirimku ke tempat saudara perempuanku? Mata besar Suer penuh dengan keengganan untuk berpisah dengan Mu Chen. Selama beberapa hari interaksi, meskipun Mu Chen terkadang tampak tidak masuk akal untuk memaksanya melatih dirinya sendiri, gadis kecil itu masih bisa merasakan niat baik di dalam hatinya, membuatnya merasa lebih dekat dengan Mu Chen. Kita harus pergi ke Northern Heavens Hall. Pada saat itu, kita bisa pergi bersama adikku. Sun Er berkata dengan antisipasi. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Dia menarik kuncir kuda gadis kecil yang penuh dengan vitalitas dan berkata, kita akan lihat kapan saatnya tiba. Ayo, kita siapkan makan malam dulu. Petik 2. Sun Er, yang sedikit tertekan ketika Mu Chen tidak memberikan jawaban yang pasti, mendengar kata-katanya. Mata hitam besarnya tiba-tiba menyala dan dia dengan cepat mengikutinya. Saat Mu Chen dan dua lainnya pergi, di kedalaman hutan, beberapa tatapan yang tersembunyi dalam kegelapan melintas dan diam-diam pergi. Keesokan harinya, Mu Chen dan dua lainnya berangkat lagi. Mereka mengikuti rute di papan roh Sun Er dan dengan cepat bergegas ke arah lokasi saudara perempuannya. Di hutan, tiga sosok dengan penuh semangat menyapu. Ujung kaki mereka mendarat di batang pohon dan mengetuknya dengan ringan. Mereka melesat, membawa serta suara angin yang bertiup. Gemerincing, sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti dan langsung merentangkan kedua tangannya. Dia langsung menarik Mo Ling dan Sun Er, yang berada di sampingnya, ke bawah. Apa yang salah? Mo Ling terkejut dan bertanya dengan tatapan kosong. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia dengan tenang melihat ke hutan di depannya dan berkata, keluar. Dengan begitu banyak orang bersembunyi di sini, apakah Anda tidak takut diperas? Petik 2. Saat suara Mu Chen memudar, di hutan di depan mereka, tiba-tiba ada gerakan. Kemudian, Mo Ling terkejut melihat sosok perlahan muncul dari hutan. Setidaknya ada 30 dari mereka. Apalagi, di bagian paling depan grup ini, dia juga melihat tiga sosok familiar. Yang memimpin secara mengejutkan adalah Ge King, yang mencoba merampok mereka beberapa hari yang lalu, tetapi malah menderita kerugian besar. Saat ini, ada tanda merah yang muncul di dahi Ge King. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar meningkatkan tandanya ke peringkat 3. Sepertinya dia telah merampok cukup banyak orang. Hehe, kebetulan sekali, kita benar-benar bertemu lagi. Ge King tersenyum sambil menatap Mu Chen. Matanya dipenuhi dengan niat jahat. Mu Chen meliriknya. Kemudian, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 8 orang dalam kelompok ini yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Orang-orang lain juga tidak lemah. Ge King ini sepertinya sudah siap. Apalagi lengan orang-orang ini dibalut dengan garis-garis berwarna merah darah. Tampaknya mereka milik sebuah kelompok. Saat ini, banyak kelompok besar dan kecil telah muncul di dunia surga utara. Jelas bahwa Ge King telah bergabung dengan salah satu dari mereka. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup, kata Mu Chen perlahan. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia tidak suka masalah tanpa akhir seperti ini. Huff, kamu masih sangat sombong bahkan saat ini. Bukankah kamu pandai bertarung? Lalu mengapa kamu tidak mencoba bertarung melawan kami bertiga? Ge King mengertakkan gigi dan berkata, meskipun dia tahu bahwa Mu Chen kuat, dia tidak percaya bahwa 30 dari mereka tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Bagaimanapun, yang terakhir hanya pada tahap akhir tahap rotasi spiritual dan belum menembus ke tahap roh. Mo Ling, bawa Sun Er dan mundur. Pupil hitam Mu Chen perlahan menjadi dingin dan cahaya hitam menyala di telapak tangannya. Kakak Mu Chen, tepat ketika Mu Chen hendak menyerang, Sun Er tiba-tiba menariknya kembali. Kemudian, dia diam-diam mengulurkan papan roh di telapak tangannya. Kegembiraan melonjak keluar dari mata hitamnya yang besar. Adikku ada di sini. Mu Chen terkejut saat ia melirik dewan spiritual. Memang, ada titik cahaya yang menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, sangat cepat, setitik cahaya mendekati wilayah ini. Detik berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus saat tekanan energi spiritual menyebar ke seluruh area. Mu Chen merasakan tekanan energi spiritual dan mengangkat alisnya, Spirit Stage. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat sesosok cahaya bergegas ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Pembaruan ketiga, meminta suara bulanan. PS, sayangnya, saya harus memberitahu semua orang tentang sesuatu. Besok, saya harus pergi ke Beijing lagi. Saya mungkin ada di sana untuk membahas masalah film dan televisi. Ada 2 sutradara dari Hollywood di Beijing. Salah satunya adalah Direktur Avengers. Kidian menghubungi saya untuk mengobrol. Saya harus kembali pada tanggal 25. Jadi, jika pembaruan lambat 2 hari ini, tolong catat untuk saya. Saya akan kembali dan terus memberikan kompensasi kepada Anda. Setelah saya kembali, saya tidak akan keluar lagi. Bab 118. Tekanan energi spiritual yang agung menyapu hutan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ge King dan yang lainnya, yang hendak mengambil tindakan, tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi saat mereka buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang.
Dari sana, sesosok yang diselimuti energi spiritual agung terbang dengan cepat. Desir, sosok itu sangat cepat. Dalam beberapa saat, itu muncul di langit di atas hutan. Sosok itu bergerak dan mendarat di pohon besar, menampakkan sosok ramping. Tatapan semua orang melihat ke atas pada saat ini. Itu adalah seorang gadis cantik yang mengenakan gaun kuning aprikot panjang. Dia tinggi dan memiliki wajah yang cantik. Dia memiliki leher seputih salju yang ramping dan tulang selangka yang indah dan memikat. Di bawah tulang selangkanya, ada lekukan menggerakkan yang memanjang di sepanjang pakaiannya. Gadis ini cukup luar biasa. Namun, ada ekspresi dingin di antara alisnya yang ramping. Saat dia melihat sekeliling, dia memancarkan aura tajam yang menyebabkan orang lain tidak berani mendekatinya. Saudari, ketika Sun Er melihat gadis itu muncul, ekspresi gembira muncul di wajahnya dan dia buru-buru melambaikan tangannya pada yang terakhir. Ketika gadis cantik yang mengenakan gaun kuning aprikot melihat Sun Er, rasa dingin di antara alisnya dengan cepat menghilang dan matanya menjadi lembut. Apakah itu saudara perempuan Sun Er? Dia sangat cantik. Mo Ling menatap gadis cantik itu dan berkata dengan suara rendah karena terkejut. Mu Chen tersenyum. Dia memang tidak asing dengan gadis di depannya. Jelas bahwa dia belum pernah bertemu dengannya di jalan spiritual. Namun, kekuatan yang terakhir tidak lemah. Menilai dari auranya, dia seharusnya sudah mencapai tahap awal tahap roh. Kekuatan ini tidak dianggap rendah di dunia surga utara. Langkah terakhir dari jalan spiritual benar-benar seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Pengadilan jalan spiritual. Jika langkah sebelumnya dikatakan untuk meredam pikiran seseorang, maka langkah terakhir adalah hadiah untuk semua pengalaman sebelumnya. Hadiahnya adalah kekuatan yang cocok dengan pikiran seseorang. Oleh karena itu, hanya dengan menyelesaikan langkah terakhir, seseorang dianggap telah benar-benar melewati jalan spiritual. Adapun Mu Chen, dia diusir di tengah jalan. Meskipun pikirannya marah, dia tidak memiliki langkah kekuatan. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia bisa mendapatkan langkah terakhir dari pemberdayaan energi spiritual, dia saat ini mungkin akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke tahap 3 surga. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Meskipun dia merasa sangat disayangkan, Mu Chen bukanlah tipe orang yang ragu-ragu. Meskipun dia tidak memiliki lompatan itu, dia percaya bahwa dia masih bisa mengejar langkah demi langkah. Di pohon besar, gadis yang mengenakan gaun kuning aprikot memandang ke arah Mu Chen dan Suer, yang berdiri di samping Sun Er. Tatapannya sedikit menghakimi. Dia sangat jelas tentang kepolosan adik perempuannya. Bahkan jika dia menjualnya, dia akan dengan senang hati membantunya mendapatkan uang. Menghadapi tatapan tajamnya, Mu Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindarinya. Pupil hitamnya, itu setenang kolam yang dalam, dan tidak berfluktuasi sedikit pun karena kekuatan dan penampilannya. Setelah saling menatap sebentar, gadis itu perlahan menarik pandangannya dan menoleh ke Ge King dan yang lainnya. Dia melirik sutra merah di lengan mereka dan sedikit mengernyit. Dia bertanya, apakah kamu dari klan Ge? Ge King mengangguk dengan ragu. Dia mengenali gadis di depannya yang telah mencapai tahap roh. Dia adalah pemimpin klan Ye Qingling. Dia cukup terkenal di wilayah ini. Mundur, gadis itu berkata dengan lemah. Ekspresi Ge King sedikit berubah. Dia menggertakkan giginya dengan enggan dan berkata, jika kamu ingin membawa pergi gadis kecil itu, kami pasti tidak akan menghentikanmu. Namun, kami memiliki dendam yang cukup besar dengan anak itu. Aku harap kamu dapat memberikan muka kepada kakak laki-lakiku, Ge Hai, dan tidak ikut campur. Ye Qingling melirik Ge King. Ge Hai adalah pemimpin klan Ge, dan kekuatannya telah mencapai tahap awal tahap roh. Karena mereka adalah teman Sun Er, aku tidak akan duduk diam. Namun, Ye Qingling menggelengkan kepalanya sedikit. Mendengar bahwa Ye Qingling bersikeras ikut campur, ekspresi Ge King berubah menjadi jelek. Jelas bahwa dia tidak berharap Ye Qingling tidak memberi muka kepada kakak laki-lakinya. Swoosh! Saat ekspresi Ge King berubah jelek, banyak suara mendesing tiba-tiba terdengar dari belakang. Banyak sosok melintas, sebelum akhirnya muncul di sekitar ruang kosong dan benar-benar mengelilinginya. Itu klan Ye, Ge King dan yang lainnya sedikit terkejut saat melihat puluhan sosok yang muncul. Ge King, saudari kami Ye sedang berbicara denganmu dengan sopan. Jangan terlalu tidak berterima kasih. Kalau tidak, kami akan merebut simbolmu. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan klan Gemu. Di depan puluhan sosok, seorang pemuda berteriak dengan dingin. Tubuh pemuda itu tinggi dan dia mencemooh Ge King. Namun, ketika tatapannya menyapu sosok kuning aprikot di depannya, jejak gairah dan pemujaan melintas di kedalaman matanya. Wang Seng, menurutmu apakah klan Ge kami takut padamu? Ge King menatap pemuda itu dan mendengus. Yang terakhir dianggap sebagai sosok nomor 2 di klan Ye. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari Ye Qingling. Dikatakan bahwa dia sudah setengah langkah ke tahap roh dan cukup kuat. Lalu kenapa kamu tidak mencoba? Wang Seng melengkungkan bibirnya dan berkata. Anda, Ge King menggertakkan giginya. Dengan Ye Qingling di sini, bagaimana mungkin mereka berani menyerang secara langsung? Pembangkit tenaga spirit stage sudah cukup untuk menghadapi mereka. Lagi pula, perbedaan antara tahap roh dan tahap rotasi spiritual terlalu besar. Ekspresi Ge King berubah sesaat. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan berkata, anggap dirimu beruntung kali ini. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah.
Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Qingling dan Wang Sheng dan berkata, karena kamu tidak memberikan wajah Ge klan kami, aku akan berbicara baik dengan saudaraku. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu. Ayo pergi. Ge Qing mendengus. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin 30 orang itu ke dalam hutan sebelum menghilang. Saat Ge Qing dan yang lainnya mundur, suasana akhirnya menjadi tenang. Wang Sheng juga menghela nafas lega. Klan Ge tidak kalah dari mereka dalam hal jumlah. Selanjutnya, Ge Hai juga berada di tahap awal tahap roh. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Di dahan pohon, Ye Qingling melihat Ge Qing dan yang lainnya mundur. Tubuh halusnya bergerak dan muncul di pohon tempat Mu Chen dan yang lainnya berada. Kemudian, senyum menawan muncul di wajahnya yang lembut. Dia menarik tangan Sun Er dan berkata dengan lembut, gadis kecil. Apakah ada sesuatu yang terjadi selama periode waktu ini? Petik 2. Sun Er cemberut dan berkata, saya menderita kelaparan selama beberapa hari. Untungnya, saya bertemu dengan kakak laki-laki Mu Chen. Jika tidak, saya akan mati kelaparan. Rakus. Ye Qingling tersenyum. Dia tidak bisa membantu tetapi menyodok ujung hidung Sun Er dengan jari rampingnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap anak laki-laki di depannya. Bocah itu hanya memiliki senyum di wajahnya saat dia diam-diam menatap mereka dengan pupil hitamnya. Dari awal hingga akhir, tidak banyak keributan. Kamu dipanggil Mu Chen, kan? Saya kakak perempuan Sun Er, Ye Qingling. Terima kasih telah merawatnya hari ini. Ye Qingling tersenyum pada Mu Chen. Kemudian, dia mengulurkan tangan rampingnya yang seperti batu giok dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Mu Chen juga mengulurkan tangannya dan memegangnya. Tangannya lembut dan sejuk, senyaman batu giok. Namun, dia tidak berlama-lama pada perasaan ini. Dia dengan lembut menarik tangannya dan berkata, aku sangat menyukai gadis kecil ini. Karena sedang dalam perjalanan, aku membawanya. Di belakang Ye Qingling, Wang Sheng dan yang lainnya dari sebelumnya juga bergegas. Mereka memberi Mu Chen senyum ramah. Kakak Mu Chen sangat kuat. Dia sama dengan kita. Dia memperoleh entry unggulan. Selain itu, dia juga seorang guru arai spiritual. Sun Er menarik tangan Ye Qingling dan berkata sambil tersenyum. Oh, Ye Qingling, Wang Sheng dan yang lainnya terkejut. Tatapan mereka jatuh ke tubuh Mu Chen. Kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual terlalu umum di dunia surga utara. Namun, mendapatkan entry unggulan bukanlah masalah besar. Adapun guru arai spiritual yang disebutkan Sun Er, itu diabaikan oleh mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa bahkan jika Mu Chen tahu tentang arai spiritual, dia tidak benar-benar mahir di dalamnya. Mu Chen tak berdaya tersenyum. Gadis kecil ini terlalu polos. Dia telah melihatnya dalam sekejap. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Qingling dan berkata, karena Sun Er telah menemukanmu, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Terima kasih telah membantuku sebelumnya. Temanku dan aku akan pergi lebih dulu. Meskipun Ye Qingling tidak lemah dan telah membentuk kekuatan besar, Mu Chen tidak memiliki niat untuk menyambutnya. Karena itu, dia tidak berniat memperdalam persahabatan mereka. Kakak Mu Chen, jangan. Namun, begitu dia selesai berbicara, Sun Er buru-buru menarik tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan permohonan, karena kita akan pergi ke Northern Heavens Hall, ayo pergi bersama. Dia telah berinteraksi dengan Mu Chen selama beberapa hari terakhir dan telah mengembangkan beberapa perasaan untuknya. Sekarang dia melihat Mu Chen pergi, dia secara alami enggan. Kakakmu, Sun Er sangat menyukaimu. Aku pikir kamu harus ikut dengan kami untuk sementara waktu. Kamu tidak memiliki banyak orang, jadi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang dunia surga utara. Aku dapat membantumu dalam hal ini. Ye Qingling juga tersenyum saat dia menyampaikan undangan. Dia terlalu banyak berpikir. Mu Chen telah membantu Sun Er, jadi dia berutang budi padanya. Namun, sepertinya dia juga menyinggung Ge Qing. Ge Qing mudah dihadapi, tetapi di belakangnya, ada kakak laki-laki yang melangkah ke panggung roh. Ge Hai juga merupakan peserta jalan spiritual dan tidak mudah dihadapi. Jika Mu Chen dan Sun Er bertemu dengannya, mereka mungkin akan sangat menderita. Mu Chen melirik Ye Qingling. Ketika dia melihat mata indah yang terakhir berkedip, dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh yang terakhir dan tersenyum. Sejak awal, Mu Chen tidak pernah menempatkan Ge Qing di matanya. Adapun kakak laki-laki yang dia sebutkan, bahkan jika dia telah melangkah ke tahap roh, apakah Mu Chen akan takut padanya? Dia bahkan telah membunuh pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage. Berapa banyak tekanan yang bisa diberikan oleh pembangkit tenaga Spirit Stage. Namun, karena Ye Qingling telah mengundangnya, tidak masuk akal bagi Mu Chen untuk menolak. Apalagi, kalimat terakhir Ye Qingling cukup menggoda. Saat ini, dia tidak terlalu akrab dengan dunia surga utara. Karena Ye Qingling dan yang lainnya memiliki lebih banyak orang, mereka seharusnya tahu lebih banyak tentang dunia surga utara. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih banyak informasi. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu selama beberapa hari. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi menolak. Kemudian, dia membawa Moling turun dari pohon. Beberapa pemuda dari klan Ye dengan antusias menyambut mereka. Saudari Ye, jika kita membiarkannya tinggal bersama kita, apakah itu akan menyebabkan Ge Hai tidak bahagia? Wang Sheng berbisik. Jangan bicara tentang apakah Ge Hai akan melakukan sesuatu kepada kita karena konflik kecil Ge Qing. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak takut pada Ge Hai. Ye Qingling tersenyum. Jangan meremehkan saudara Mu Chen.
Dia sangat kuat. Saya pikir dia juga pergi ke jalan spiritual. Sun Er menyentuh wajahnya. Dia sepertinya pernah mendengar Mo Ling menyebutkan ini sebelumnya. Apa? Mendengar kata-kata ini, Wang Sheng tidak hanya terdiam, bahkan Ye Qingling pun sedikit terkejut. Mu Chen juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Seseorang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual seharusnya tidak berada di fase awal tahap rotasi spiritual, kan? Sepertinya dia lebih lemah dariku. Nada bicara Wang Sheng penuh dengan keraguan. Ye Qingling juga sedikit mengernyit. Mengapa dia samar-samar merasa seperti pernah mendengar nama Mu Chen sebelumnya, tapi dia tidak ingat. Kamu pasti salah dengar. Ye Qingling sedikit tersenyum. Jika dia benar-benar berpartisipasi dalam jalan spiritual, maka kekuatan Mu Chen memang terlalu rendah. Terlebih lagi, aura di tubuhnya tidak tampak seperti seseorang yang berasal dari jalan spiritual. Kalau dipikir-pikir, Sun Er pasti salah dengar. Ayo pergi, gadis kecil. Kakak akan menyiapkan sesuatu yang enak untukmu. Ye Qingling menarik Sun Er ke depan. Sun Er, yang awalnya ingin membantah tentang Mu Chen, mendengar ini dan matanya langsung berbinar. Kemudian, dia buru-buru mengikuti. Tiket bulanan sudah terlampaui. Namun, saya di Beijing dan saya sibuk seperti anjing. Saya tidak bisa melakukannya selama 2 hari ke depan. Tapi tidak peduli apa, saya pasti akan berjuang untuk tempat pertama bulan ini. Battle Break dan Wudong tidak menempati posisi pertama di bulan pertama buku baru. Saya sangat berharap bahwa penguasa besar dapat melakukannya. Bab 119. Di kedalaman hutan, ada ruang terbuka yang dipenuhi kerikil. Banyak tenda telah menyebar dan membentuk kemah. Kam itu didekorasi di hutan kuno yang dipenuhi tanaman hijau. Ada banyak sosok di kam dan tampaknya sangat hidup. Selain itu, ada orang yang menjaga dataran tinggi di sekitar kam. Tatapan waspada mereka terus-menerus memindai situasi di sekitar kam. Kakak Ye kembali. Tiba-tiba, teriakan terdengar di dalam perkemahan. Segera, keributan terjadi di dalam perkemahan karena cukup banyak orang berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat keluar perkemahan. Lusinan sosok dengan cepat bergegas dari tempat itu, sebelum mendarat di dalam perkemahan. Kakak Ye, melihat gadis cantik dengan gaun kuning aprikot yang merupakan pemimpin kelompok, banyak teriakan hormat terdengar di perkemahan. Menghadapi kerumunan, Ye Qingling tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Mu Chen yang ada di belakangnya, ini adalah tempat peristirahatan sementara klan Ye kita. Semua orang di sini cukup baik. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak orang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ramah. Sepertinya mereka sangat menghormatimu, kata Mu Chen. Dia sedikit terkejut. Meskipun tidak sulit bagi Ye Qingling untuk mendapatkan rasa hormat dengan kekuatan tahap rohnya, dia bisa merasakan bahwa orang-orang di sini menghormati Ye Qingling dari lubuk hati mereka. Hehe, Sister Ye adalah orang yang baik. Jika bukan karena dia, banyak dari kita di sini akan direnggut oleh kekuatan lain. Sejak dia membentuk klan Ye, kita secara bertahap menjadi lebih baik. Wang Sheng, yang berada di belakangnya, tertawa. Sebagian besar orang yang membentuk pasukan lain hanya ingin merebut simbol siswa lain. Namun, Sister Ye tidak melakukannya. Dia memimpin kami untuk berburu hewan spiritual dan mencari harta duniawi. Terlebih lagi, ketika kami mendapatkan barang-barang ini, Saudari Ye membagikan sebagian besar kepada kami. Petik 2. Sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Tidak heran orang-orang ini sangat menghormati Ye Qingling. Saya memiliki kekuatan Spirit Stage, jadi mudah bagi saya untuk menaikkan simbol saya ke peringkat 4. Namun, berbeda dengan yang lain. Jika kita tidak mengumpulkan mereka bersama, akan mudah bagi mereka untuk kehilangan akumulasi dan tersingkir. Ye Qingling berkata dengan lembut. Kamu tidak memiliki banyak ambisi, tetapi ini juga akan memperlambat efisiensi peningkatan nilaimu, kata Mu Chen. Meningkatkan level tanda hanya berarti kamu akan memiliki posisi dan sumber daya yang lebih baik di Hokuang Reiwon. Hal-hal ini dapat diperoleh secara perlahan di masa depan, tetapi jika kamu tersingkir, tidak akan ada lagi peluang, kata Ye Qingling. Mu Chen mengangkat bahu. Karena Ye Qingling tidak peduli tentang ini, dia jelas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Untuk seorang gadis, untuk dapat melakukan ini, dia memang sedikit terkesan. Ye Qingling dengan ringan melambaikan tangan kecilnya, membubarkan kerumunan. Kemudian, dia menarik Suner ke sisi api unggun. Dia mengeluarkan beberapa bahan dan secara pribadi menyiapkan makanan untuk Suner. Ikuti saja kami selama beberapa hari ke depan. Kami juga menuju Istana Surga Utara. Pada saat yang sama, kami akan mencari jejak hewan spiritual dan harta karun duniawi di sepanjang jalan. Mungkin Anda akan tertarik. Sementara dia dengan terampil menyiapkan makanan panggang untuk Suner, Ye Qingling tersenyum pada Mu Chen dan berkata, juga, dengan kamu di sini, Ge King tidak akan berani melakukan apapun padamu. Tunggu beberapa hari sampai mereka menyerah, atau ketika kamu jauh dari mereka. Kemudian, kamu akan dapat bergerak dengan bebas. Bagaimana? Mu Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya bahkan dia berpikir bahwa dia mengikuti mereka karena dia membutuhkan perlindungan. Ketika Mu Chen tiba di tenda klan Ye, Ge King memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia memimpin anak buahnya kembali ke perkemahan di lereng bukit yang jauh. Hehe, Ge King sudah kembali. Sepertinya dia dibuli. Di tengah perkemahan, seorang pria kekar melihat ekspresi Ge King dan tidak bisa menahan tawa. Di daerah ini, masih ada seseorang yang berani tidak menghormati klan Ge kita. Ge King duduk dengan marah.
Dia mengertakkan gigi dan berkata, itu orang-orang klan Ye. Aku baru saja bertemu Ye Qingling. Sungguh sial. Oh, Anda bahkan bertemu Ye Qingling. Hehe, sebenarnya Ye Qingling sangat cantik dan kuat. Jika Anda bisa menaklukkannya, itu akan menjadi kegembiraan dalam hidup, kata seseorang dengan heran. Cek, hanya denganmu, Ye Qingling memiliki kekuatan Spirit Stage. Di antara kami, selain bos, siapa yang bisa menjadi lawannya? Seseorang mencibir. Kakak laki-laki, Ge Qing mengabaikan mereka dan melihat ke tengah kerumunan. Ada seorang pria yang kepalanya menunduk dan melihat pedang panjang berwarna merah tua di tangannya. Pria itu sedikit lebih tua dari yang lain. Dia memiliki rambut panjang dan terlihat sangat dewasa. Terlebih lagi, ada niat membunuh samar yang terpancar darinya yang membuat orang menjauh darinya. Klan Ye terlalu banyak, mereka bahkan tidak memandangmu. Pria yang melihat pedang panjang berwarna merah tua itu tersenyum tipis dan mengangkat kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, bekas luka yang mengerikan terungkap. Bekas luka memanjang dari sudut mata kirinya sampai ke lehernya. Seolah-olah wajahnya terbelah menjadi dua. Bekas luka ini seperti kelabang yang ganas, menyebabkan pria itu langsung menjadi galak dan galak. Mengapa kita harus memprovokasi klan Ye? Ye Qingling cukup mampu. Selain itu, dia berasal dari jalan spiritual. Sebaiknya jangan menyinggung perasaannya. Ge Hai tersenyum tipis. Ketika Ge Qing melihat bahwa Ge Hai tidak berniat membantunya, dia hanya bisa bergumam, saya tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun pada klan Ye. Hanya saja Mu Chen bukan anggota klan Ye. Bagaimana mereka bisa melawan klan Ge kami demi dia? Membelanjakan, bilah merah tua itu tiba-tiba menebas telapak tangan Ge Hai, dan darah segar segera mengalir keluar. Semua orang di samping tiba-tiba terdiam, dan bahkan Ge Qing menutup mulutnya. Dia memandang Ge Hai, yang menundukkan kepalanya untuk melihat luka di telapak tangannya. Pada saat ini, tubuh yang terakhir tiba-tiba memancarkan aura gelap dan kejam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kakak, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ge Qing menelan ludahnya dan berkata dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat aura yang menakutkan dari Ge Hai. Ge Hai perlahan mengangkat kepalanya. Bekas luka mengerikan di wajahnya tampak menggeliat, membuatnya tampak sangat menakutkan. Matanya menatap Ge Qing saat jejak merah keluar dari matanya. Apa yang baru saja kamu katakan namanya? Tubuh Ge Qing menegang sesaat. Dia berkata, Mu Chen. Tubuh Ge Hai juga sedikit bergetar seolah sedang menekan sesuatu. Katakan padaku seperti apa dia. Ge Qing cukup ketakutan dengan keadaan Ge Hai saat ini. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kemudian, Ge Qing dengan jujur menggambarkan penampilan Mu Chen. Ketika suara Ge Qing jatuh, seluruh kam terdiam. Hanya napas Ge Hai yang semakin berat dan matanya yang semakin merah yang bisa terdengar. Ekspresinya agak menakutkan, beberapa kegilaan, beberapa kebencian yang tak terkendali. Dia saat ini berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual. Ge Hai mengangkat kepalanya dan menatap Ge Qing dengan mata merahnya. Tanpa menunggu yang terakhir mengangguk, dia bergumam, itu benar. Dia tidak mengalami langkah terakhir dari jalan spiritual. Kekuatannya pasti akan tertinggal. Hehe. Fase akhir tahap rotasi spiritual. Hehe. Kakak, ada apa? Ge Qing dikejutkan oleh senyum nerotik Ge Hai. Dia dengan hati-hati berkata. Ge Hai menyeringai pada Ge Qing. Senyumnya menakutkan. Dia perlahan membelai bekas luka mengerikan di wajahnya dengan telapak tangannya yang berlumuran darah dan berkata, apakah Mu Chen bersama Ye Gang sekarang? Ya, Ge Qing mengangguk berulang kali. Ge Hai tiba-tiba berdiri dan matanya menyapu kerumunan seperti serigala. Dia dengan dingin berkata, kumpulkan semua orang dan segera menuju ke Kam Ye Gang. Semua orang bersiap-siap. Jika Ye Gang berani menghalangi kita akan memusnahkan mereka. Petik 2. Semua orang terkejut. Apakah dia akan bertarung dengan Ye Gang? Apa yang terjadi dengan bos? Di masa lalu, dia masih ramah terhadap Ye Gang. Mengapa dia tiba-tiba memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Namun, meski ada keraguan di hati mereka tidak berani menolak saat ini. Segera, mereka buru-buru bubar, menyebabkan seluruh perkemahan jatuh ke dalam kekacauan. Kakak, kamu tahu itu Mu Chen? Ge Qing bertanya dengan hati-hati. Aku tahu, tentu saja aku mengenalnya. Jari Ge Hai menggaruk bekas luka di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian yang mendalam. Bekas luka di wajahku ditinggalkan olehnya. Ge Qing, yang berada di samping, tercengang. Dia segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia selalu sangat mengagumi Ge Hai. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampaknya lembut itu sebenarnya bisa melukai Ge Hai sejauh ini. Dari mana dia datang? Perkemahan Ye Gang. Seluruh kam berada dalam keadaan heboh. Kedatangan Sun Er menambah sedikit kegembiraan di perkemahan. Semua orang sangat menyukai gadis kecil yang lucu dan lugu ini. Di samping api unggun, Wang Sheng memegang semangkuk anggur. Dia mengangkatnya ke Mu Chen dan meminumnya dalam sekali teguk. Wajahnya memerah. Dia dengan bersemangat menepuk dadanya dan berkata, Kakak Mu Chen, jangan takut. Dengan kami di sini, Ge Gang tidak akan berani melakukan apapun. Itu benar, kamu adalah teman kakak Ye, jadi kamu juga teman kami. Selama kami di sini, kami pasti tidak akan membiarkan Ge Gang menyentuhmu. Seseorang di samping menggema. Sebelumnya, berita konflik Mu Chen dan Ge Qing telah disebarkan oleh Wang Sheng dan yang lainnya.
Mengenai hal ini, banyak anggota Yegang menyatakan dukungan mereka untuk Mu Chen dan tampak sangat antusias. Mu Chen tersenyum tipis. Anggota Yegang ini mungkin dipengaruhi oleh Ye Qingling. Secara keseluruhan, mereka memberikan kesan yang baik dan mudah untuk mendapatkan kesan yang baik dari mereka. Jangan mencoba mengambil semuanya, kalian bahkan tidak sekuat dia. Ye Qingling berjalan mendekat dan menegur mereka sambil tersenyum. Kemudian, dia tersenyum pada Mu Chen dan berkata, jangan terlalu memedulikan mereka. Mereka memang seperti itu, mereka suka menyombongkan diri setelah minum. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini cukup bagus. Mata Ye Qingling diam-diam menatap Mu Chen dan dengan lembut tersenyum, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu tidak sesederhana itu. Kekuatan fase akhir tahap rotasi spiritual seharusnya tidak serumit itu. Mu Chen tertawa, intuisi seorang gadis terkadang bisa menjadi hal yang agak menakutkan. Namun, dia tidak tertarik untuk mengekspos dirinya terlalu banyak. Tangan seperti batu giok Ye Qingling menepis rambut hitam di depan dahinya. Meskipun Mu Chen tampaknya hanya pada tahap akhir tahap rotasi spiritual, temperamen yang terakhir membuatnya merasa bahwa yang terakhir tidak sesederhana kelihatannya. Namun, karena Mu Chen tidak tertarik membicarakannya, dia mempertimbangkan dan tidak bertanya lebih jauh. Mu Chen meregangkan pinggangnya dan berdiri. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Murid hitamnya dengan tajam melihat keluar kamp. Oh, pada saat ini, alarm tiba-tiba terdengar dari dataran tinggi di sekitar kamp. U200B bergema di seluruh kamp. Semua anggota Yegang tiba-tiba berdiri dan buru-buru melihat ke hutan di luar kamp. Sejumlah besar orang tiba-tiba menyerbu dan hampir mengepung seluruh kamp. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat orang-orang itu. Segera, mereka melihat sutra merah melilit lengan mereka. Itu Gegang, bab 120. Di dalam perkemahan Ye Clan, semua orang berdiri dengan tiba-tiba dan melihat keluar perkemahan dengan ekspresi serius. Ada sejumlah besar orang yang keluar dari perkemahan. Setidaknya ada 100 dari mereka. Apakah seluruh klan Ge muncul dengan kekuatan penuh? Wang Sheng dan yang lainnya saling memandang. Mereka sangat terkejut. Klan Ye dan klan Ge selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Mengapa klan Ge keluar dengan kekuatan penuh kali ini? Apakah klan Ge benar-benar akan memulai perang dengan klan Ye hanya karena Ge King? Kakak Ye, semua anggota klan Ye memandang Ye Qingling. Pada saat ini, yang terakhir juga sedikit mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa klan Ge akan memobilisasi begitu banyak orang. Namun, meskipun dia terkejut, dia tidak menunjukkan banyak rasa takut. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, waspadalah. Ketika Wang Sheng dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menganggukkan kepala. Mu Chen menatap pemandangan di depannya dan mengerutkan kening. Ge King ini benar-benar membuatnya merasa sedikit kesal. Kakakmu, Mo Ling mendekati Mu Chen dan sedikit gugup. Mu Chen tersenyum padanya dan memberi isyarat agar dia tidak gugup. Sun Er tiba-tiba muncul di samping Mu Chen. Dia memegang tangannya dan berkata dengan serius, Kakak Mu Chen, jangan takut. Aku pasti akan melindungimu. Mu Chen tersenyum dan dengan lembut mengusap kepala Sun Er. Mata hitamnya yang melihat keluar dari perkemahan berangsur-angsur menjadi dingin. Ini membuat jantung Mo Ling melonjak. Dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar marah. Di luar perkemahan, sejumlah besar anggota Ge Clan mengepung perkemahan. Kemudian, kerumunan itu terpecah dan dua sosok perlahan berjalan keluar. Mereka perlahan berjalan keluar. Orang yang memimpin memegang pedang panjang berwarna merah gelap di tangannya dan mengeluarkan aura yang sangat ganas. Aura yang terpancar dari tubuhnya membuat hati orang menggigil. Ini Ge Hai. Dia benar-benar datang secara pribadi. Di perkemahan, semua orang melihat sosok itu. Ekspresi mereka akhirnya berubah. Mereka jelas tidak mengharapkan Ge Hai datang secara pribadi. Ge Hai, apa yang kamu coba lakukan? Ye Qingling perlahan melangkah maju. Matanya yang indah dipenuhi dengan kedinginan saat dia menatap sosok ganas itu dan berkata dengan dingin. Ge Hai menatap Ye Qingling. Tatapannya menyapu seluruh perkemahan. Dia berkata dengan suara rendah, Ye Qingling, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Gang. Jika Anda ingin menghentikan saya tidak keberatan keluar semua. Mari kita lihat siapa yang kalah lebih banyak. Petik 2. Mata Ye Qingling menjadi dingin saat dia berkata, kamu ingin memobilisasi begitu banyak orang hanya untuk masalah kecil seperti Ge King. Apa menurutmu klan Ye ku takut padamu? Petik 2. Mulut Ge Hai tersenyum mengejek saat dia menatap Ye Qingling. Apakah kamu pikir aku orang seperti itu karena ini? Ye Qingling mengerutkan kening dan berkata, lalu kenapa? Mengapa ada begitu banyak pembunuh di sini untuk mengadakan pesta? Petik 2. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Ge Hai memandang Ye Qingling dengan aneh dan berkata, klan Yemu memiliki peluang besar dan kamu bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana Anda bertahan di jalan spiritual? Petik 2. Ye Qingling mengepalkan tangan kecilnya dan sepertinya mengerti sesuatu. Mungkinkah dia berbicara tentang Mu Chen? Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok pemuda kurus di belakang kerumunan. Di dalam perkemahan, yang lain juga mengikuti garis pandangnya dan mengalihkan pandangan mereka. Pada akhirnya, mereka memandangi pemuda tampan itu dengan senyuman di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, tatapan Ge Hai juga tertuju pada sosok yang telah diukir di tulang dan hatinya. Tubuhnya mulai bergetar saat ini. Mata merahnya dipenuhi dengan kegilaan dan kebencian, serta jejak rasa takut yang tertekan. Di jalan spiritual, sosok ini telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di dalam hatinya. Mu Chen, ini benar-benar kamu.
Ini benar-benar kamu. Tubuh Ge Hai bergetar dan suaranya yang menekan kegilaannya bergetar. Pada saat ini, anak muda itu perlahan berjalan ke depan. Di bawah banyak tatapan bingung dan bingung, dia dengan ringan melirik Ge Hai dan sedikit mengerutkan alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia akhirnya ingat sosok yang agak familiar ini. Itu kamu sebenarnya masih hidup. Saat itu, kupikir pedang itu langsung membunuhmu. Hehe. Kata-kata yang keluar dari mulut Mu Chen mengejutkan semua orang sekali lagi. Bahkan wajah cantik Ye Qingling menunjukkan jejak keheranan. Ge Hai menatap sosok di depannya. Kebencian di hatinya menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Di jalan spiritual, metode yang terakhir masih membuatnya merasa takut. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan dapat memandang sosok itu selamanya dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, dunia itu sangat misterius. Pemuda yang menyebabkan keributan besar di jalan spiritual akhirnya diusir dari jalan spiritual. Apalagi dia benar-benar bertemu dengannya di sini. Yang terpenting, orang yang pernah dia hormati dan takuti sekarang lebih lemah darinya. Dia hanya berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual. Kontras ini membuat senyum Ge Hai menjadi lebih menyeramkan. Tangannya sedikit gemetar karena kegembiraan. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan mengungkapkan senyum sinis ke arah Mu Chen. Saya tidak pernah berpikir bahwa surga akan memberi saya kesempatan seperti itu. Mu Chen, ketakutan yang Anda berikan kepada saya saat itu, saya akan mengembalikannya kepada Anda 100 kali lipat sekarang. Saat ini kamu akan mengalami ketakutan dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang aku alami saat itu. Saat ini dia sudah menjadi pembangkit tenaga Spirit Stage. Di matanya, Mu Chen bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini adalah kesempatan baginya untuk menghancurkan bayangan di hatinya. Dia pasti tidak akan membiarkan yang terakhir pergi dengan mudah. Mu Chen tersenyum. Mata hitamnya setenang biasanya saat dia berkata, meskipun aku memiliki banyak musuh, kamu tidak pernah diperlakukan sebagai lawan olehku. Di masa lalu, kamu dulu, dan masih. Tidak ada banyak ejekan dalam kata-kata Mu Chen, itu hanya pernyataan fakta yang sederhana dan serius. Ge Hai menatap Mu Chen dengan mata merah. Rasa penghinaan melonjak di dalam hatinya. Apa yang lebih memalukan daripada seseorang yang dia pandang sebagai lawan yang lebih kuat, tetapi pihak lain tidak berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Aku akan menggunakan pisau ini untuk meninggalkan bekas luka berdarah di wajahmu. Ge Hai berkata dengan kejam. Dia mengambil langkah maju dan energi spiritual yang padat keluar dari tubuhnya. Tekanan dari tahap roh sepenuhnya diaktifkan. Itu menyebabkan banyak orang merasa tertekan. Gai, jangan berani-berani menyentuh teman klan Ye di depanku. Ye Qingling berteriak dengan dingin. Orangnya tidak lebih lemah dari Ge Hai. Haha, melihat ini, Ge Hai tertawa aneh. Dia menunjuk Mu Chen. Ekspresinya aneh seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang lucu. Tawanya mengguncang hutan, haha, Mu Chen. Anda adalah seseorang yang bisa mendapatkan evaluasi, kelas raja, di jalan spiritual. Bahkan Jisuan dan Yang Hong, yang berdiri di puncak jalan spiritual, takut padamu. Anda bahkan menciptakan bencana darah jalan spiritual di jalan spiritual. Sekarang, Anda direduksi menjadi situasi di mana seorang wanita harus membela Anda. Petik 2. Semua orang tiba-tiba menjadi diam pada saat ini. Mata mereka menatap kosong pada pemuda yang wajahnya setenang kolam yang dalam. Meskipun mereka tidak pernah berpartisipasi dalam jalan spiritual, mereka tahu betapa menakutkannya seseorang yang bisa mendapatkan evaluasi, kelas raja, dari jalan spiritual. Itu pasti cukup untuk mendapatkan tempat di inti 5 akademi besar. Kelas Raja, Jisuan, Yang Hong, bencana darah jalan spiritual, petik 2. Itu berbeda dari keterkejutan mereka. Mata indah Ye Qingling, pada saat ini, matanya perlahan melebar. Ekspresi ketidakpercayaan dan keheranan perlahan melonjak ke wajahnya yang cantik. Sebagai seseorang yang keluar dari jalan spiritual, ketika sampai pada kata-kata ini. Nama-nama ini secara alami memiliki pemahaman yang sulit untuk dibandingkan dengan orang lain. Dia tahu dengan jelas apa yang diwakili kata-kata ini. Jisuan, Yang Hong dan yang lainnya adalah orang-orang yang paling mempesona di jalan spiritual. Bahkan di 5 akademi besar, mereka adalah eksistensi yang dikagumi banyak orang. Namun, pria muda yang tampak lembut di depannya ini, yang memiliki senyum meyakinkan, sebenarnya adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh orang-orang ini. Bencana darah jalan spiritual, Ye Qingling menghela nafas lembut. Bencana darah jalan spiritual, yang telah mengejutkan seluruh dunia jalan spiritual, bahkan membuat khawatir 5 akademi besar, yang tidak pernah ikut campur dalam ujian jalan spiritual. Itu sebenarnya disebabkan oleh pemuda di depannya ini. Jadi, kamu adalah Blood Calamity Mu Chen dari Spiritual Road. Ye Qingling bergumam kaget. Tidak heran dia merasa bahwa nama ini akrab. Ternyata Mu Chen ini adalah bencana darah yang menyebabkan banyak orang takut, dan mengagumi di jalan spiritual. Jadi, Ye Qingling, lebih baik kamu minggir. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melindunginya. Kata Ge Hai sambil menggertakkan giginya. Ketika dia mengatakan nama-nama itu, bahkan dia sedikit gemetar. Pria muda di depannya dulu sangat menakutkan. Tapi sekarang, ketika dia kembali ke dunia 1000 besar, orang yang pernah ditakuti oleh banyak orang ini menjadi lelucon. Karena saat ini, bahkan dia bisa dengan mudah menginjaknya. Ye Qingling menatap wajah tampan dan tenang Mu Chen dengan ekspresi rumit. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak peduli siapa dia. Dia membantu Su Er, jadi dia adalah temanku.
Aku pasti tidak akan menyerahkannya kepadamu. Meskipun nama bencana darah membawa sedikit kejutan, Ye Qingling juga mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat Mu Chen di jalan spiritual, ini adalah dunia seribu besar. Mu Chen diusir di tengah jalan. Hal ini tidak hanya menyebabkan dia kehilangan 1 tahun kultivasi, tetapi juga menyebabkan dia kehilangan pemberdayaan energi spiritual yang paling penting dari jalan spiritual. Saat ini, dia hanyalah pemuda biasa dengan kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Kalau tidak, Ge Hai saat ini mungkin masih gemetar ketakutan di depannya. Melihat ini, mata Ge Hai tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya dengan erat mencengkeram bilah panjang berwarna merah gelap saat energi spiritual yang padat meledak. Ye Qingling maju selangkah. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan pedang panjang yang ramping muncul dalam sekejap saat dia menghadapi Ge Hai. Sasa, saat Ye Qingling bertekad untuk bergerak, suara langkah kaki yang lembut terdengar dari belakangnya. Sosok kurus, yang telah menjadi pusat perhatian semua orang, dengan lembut meletakkan tangannya di pergelangan tangannya. Ye Qingling menoleh dan melihat Mu Chen tersenyum padanya saat dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Namun, jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan sampah semacam ini yang aku tidak memiliki banyak kesan, bagaimana aku memiliki wajah untuk datang ke 5 akademi besar? Ge Hai, kan, meskipun kita tidak berada di jalan spiritual sekarang, sejujurnya, sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Bahkan sekarang, kamu masih sama. Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia melangkah maju. Di dalam pupil hitamnya, rasa dingin yang menyebabkan jantung seseorang berdebar perlahan keluar. Tunggu aku kembali dan bersiap untuk pertempuran. Saudara-saudari, setelah ditekan selama 2 hari, ayo bertarung. Bertarunglah jika kamu tidak takut. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap berbahagialah. Wassalamualaikum.